Ini adalah Gunung Kunlun. Kata orang, batu giok Hetian ada di mana-mana di sini. Saya tidak tahu sampai saya datang ke sini. Mau dapat dari ratusan juta kubik ton batu tersebut, menemukan sepotong batu giok. Lebih sulit daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Hei, hanya pecahan batu ini. Saya adalah Dewa Gunung Pegunungan Kunlun. Anda dan saya ditakdirkan hari ini. Aku akan memberimu mata waskitaku. Memungkinkan Anda melihat menembus batu. Temukan keindahan di dalamnya. Batu ini akan bersinar. Benar-benar batu giok. Saya mendapatkan mata dewa untuk mengidentifikasi permata. Ini sebenarnya safir. Safir lainnya. Bagus. Dengan mata yang bisa mengidentifikasi permata. Inilah yang kami sebut giok Hetian di mana-mana. Giok hitam. Sangat disayangkan ada satu bagian yang pecah. Limo. Anda benar-benar mengambil batu giok. Batu giok bagus, apa yang bisa Anda gali sebagai pendatang baru? Hanya pecahan batu ini. Sebuah sudut juga rusak. Hanya kamu. Belum pernah melihat batu yang bagus. Itu sebabnya saya bersedia memungut sampah ini. Kamu. Oke. Pedagang batu giok ada di sini. Berhentilah berdebat. Ambil batunya dan jual. Potong. Ini adalah. Setelah mendapat berkah dari Dewa Gunung Kunlun, saya sebenarnya bangun. Kemampuan memperbaiki batu giok. Batu yang cacat. Ia juga bisa mengapresiasi nilainya. Sepotong batu giok hitammu sempurna. 2 potong safir ini bagus. Saya akan memberi Anda 30.000 yuan untuk batu giok hitam ini. 2 buah safir ini harganya total 50.000, sebanyak 80.000, 150.000. Hanya sisa-sisa ini. Saya masih ingin menjualnya seharga 150.000 yuan. Apakah kamu gila? 100.000 tidak bisa lebih. Baiklah kalau begitu. Gadis Aiguli ini. Bukankah dia putri pemimpin tambang? Kapan Anda mengumpulkan materi lagi? Sedikit saja. Anakmu sungguh beruntung. Saya menghasilkan banyak uang saat pertama kali datang ke sini. 100.000 kemarin. Semoga beruntung juga hari ini. Batu giok gula topas. Ada juga sepotong batu giok zamrud. Ini semua adalah batu giok bagus yang bernilai beberapa ribu dolar per gram. Gadis Aiguli? Saya punya banyak bahan bagus di sini. Anda harus menyiapkan uang kali ini. Di mana kamu? Aku akan mengambil uangnya dan mencarimu sekarang. Saya akan mengirimkan lokasinya kepada Anda. Bagus. Limo, keluar. Siapa? Anda bukan orang yang menipu saya untuk datang ke sini untuk milik saya. Untuk apa kamu di sini? Guru Li sangat beruntung akhir-akhir ini. Anda bisa mendapatkan puluhan ribu yuan sehari. Penduduk desa sangat iri. Anda bahkan berhubungan dengan putri pemimpin tambang. Gadis Aiguli. Apakah itu sesuatu yang bisa Anda dapatkan? Hanya sampah yang akan iri. Puluhan ribu dolar ini. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk menggali. Kamu. Ikuti saja ayahmu yang kakinya tumor. Mari kita berbaring bersama di ranjang rumah sakit. Aktif. Berhenti. Tidak ada gangguan di tambang. Gadis Aiguli. Mengapa kamu di sini? Kami di sini untuk menangani Limo. Jangan main-main denganku. Jika Anda berani membuat masalah pada ayahku adalah milikku. Tunggu saja sampai mati. Pergi. Mengapa mereka menindas Anda? Anda mengacaukannya. Mereka melihat saya selalu membeli barang dengan harga tinggi. Kamu iri padaku. Ini adalah batu yang baru dipetik. Lihat. Topas dan gula giok ini keduanya berkualitas tinggi. Ayah saya baru saja menginginkannya baru-baru ini. Permen giok. Ini masih penuh gula. Warna safir ini juga bagus. Bungkus 1 juta. Dijual? Jutaan. 2 kali lipat dari harga yang saya hargai saat itu. Kesepakatan. Xiao Mo. Ayah. Saya sudah mengirimkan biaya operasi Anda. Kamu tidak perlu khawatir. Pasti akan baik-baik saja setelah operasi. Nah, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Saya menghasilkan 400.000 yuan dari penggalian dalam 2 hari terakhir. Selain itu, saya mengirimkan 100.000 lagi kepada Anda. Ayah, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Anakku menjanjikan. Pergi saja dan sibuklah. Ya. Mata waskita yang diberkati oleh Dewa Gunung. Dan tangan yang memperbaiki batu giok. Hasilkan uang di ujung jari Anda. Ayu, kamu sedang mencari kematian. Ayu,
Kamu sedang mencari kematian. Tidak ada masalah yang diperbolehkan. Mereka semua di sini untuk menggali batu giok. Untuk apa kamu menggali? Lihatlah dia seperti ini. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda telah mengambil beberapa batu yang bagus? Semoga selalu mendapat rezeki. Lalu apakah kamu berani bertaruh denganku? Taruhan siapa yang bisa menemukan batu bagus terlebih dahulu? Pecundang. Bayar 1 juta. Oke, bertaruh saja. Apakah Anda seorang pemula di bidang pertambangan? Kamu berpura-pura menjadi apa? Saya ingin melihatnya. Barang bagus apa yang bisa kamu temukan? Xiaomo. Kamu masih ingin mengobati penyakit ayahmu? Ini sangat marah dan netral gender. Cepat dan cari dengan cermat. Silakan. Limo ini selalu dapat menemukan hal-hal baik. Apakah dia benar-benar punya ide bagus? Tidak, saya harus mengikuti dan melihatnya. Apa yang kamu lihat? Temukan milikmu. Apalagi yang saya cari? Kakak laki-laki, saya tahu saya beruntung. Anda selalu mengikuti saya dan ingin memanfaatkan saya? Ada apa? Keluargamu membangun tambang ini, hanya Anda yang diperbolehkan pergi. Jangan biarkan aku ikut serta. Lalu menurut Anda apakah ada kemungkinan? Saya di depan. Kamu berada di belakang. Apakah ada sesuatu yang bagus? Aku mendapatkannya terlebih dahulu juga. Bisakah Anda mendapat untung? Benar. Aku sudah lama meributkan hal yang sia-sia. Potong. Saya akan mengirimkan barangnya. Itu dikirim. Itu dikirim. Hahaha. Saya ingat saya baru saja menonton film itu. Tidak ada yang bagus. Hei, apakah kamu melihatnya? Sepotong besar batu giok. Ini dijual per gram. Setidaknya 500.000. Benar saja. Ini adalah batu biru. Kataku sobat. Semua safir disebut safir zamrud. Sepotong hijau besar. Bagaimana mungkin itu bukan batu giok zamrud? Kamu terlihat seperti safir. Paling banyak beberapa ratus dolar. Giok zamrud tidak terlihat seperti ini. Ini adalah batu giok zamrud. Masih utuh. Ini adalah batu giok zamrud. Masih utuh. Xiaomo, ada apa denganmu? Batu giok zamrud. Saya sudah menyentuh bagian ini. Kalau memang ada bahan yang bagus. Saya sudah menemukannya sejak lama. Saya pergi. Setengah pon batu giok zamrud. Ini beberapa dolar per gram. Meski ada beberapa kekurangan, tapi masih ada ratusan ribu lainnya. Benar-benar batu giok zamrud. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada seseorang? Bagaimana saya bisa menemukan batu giok zamrud yang bagus? Limo, Anda pasti menemukannya terkubur di sini kemarin. Hei, aku bersedia mengaku kalah. Semuanya. IMAU berhutang 1 juta padaku. 10.000 masing-masing untuk semua orang. Limo, Anda sudah mendapatkan hampir 2 juta dolar. Bagaimana? Apakah Anda masih berencana tinggal di tambang untuk mengumpulkan batu? Saya sedang bersiap untuk memulai bisnis pembelian batu. Tunggu saya membeli beberapa peralatan. Saya akan memeriksa tambang di sekitarnya dalam 2 hari ke depan. Oke. Anda sangat cerdas. Hanya bekerja sebagai pekerja tambang. Sayang sekali. Maka ingatlah untuk menjualnya kepada saya jika Anda memiliki produk kelas atas di masa depan. Tentu saja saya memiliki kebijaksanaan. Jika tidak, mengapa saya hanya menjual batu kepada Anda? Kamu pergi. Hei, oke. Aku tidak akan menggodamu lagi. Nanti kalau saya punya bahan bagus, saya akan jual kepada Anda. Ya. Kalau begitu aku pergi dulu. Ayo pergi. Mendapat 2 juta dalam beberapa hari. Ini seperti seorang pengusaha. Sekarang saatnya pergi ke tambang untuk mengumpulkan material. Apakah kamu punya seseorang ingin menjual makanan kedatangan baru? Siapa yang berani menjualnya kepada Anda? Itu saja. Siapa yang tahu apakah Anda dapat diandalkan atau tidak? Bos, lihat bagaimana keadaan tempat saya. Sial. Dapatkan kerikil dan temukan seorang gadis untuk selingkuh. Benar-benar melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Bibi, kalau sudah tua istirahat saja di rumah. Memberimu 200 dolar. Anda pulang dan istirahat. Jika Anda memiliki barang bagus di masa depan, ingatlah untuk menemukan saya. Oke, terima kasih bos. Terima kasih bos. Saya tidak percaya. Bukankah mereka ingin menjadi seperti saya? Bos bodoh yang punya banyak uang berbisnis. Bos, lihat tempatku. Batu ini. Itu benar-benar memancarkan cahaya yang menyilaukan. Giok terbaik yang saya dapatkan kemarin. Itu adalah batu giok zamrud. Yang ini lebih indah. Mungkinkah itu gula batu giok?
Sepotong besar. Benar saja, itu adalah gula batu giok. UPS, setidaknya bernilai 300.000. Saya harus mengambilnya. Bos, kamu bernasib sama dengan batu ini. Anda tahu barangnya, ini setidaknya bernilai 5.000. Sejujurnya, harga terendah saya adalah, itu 5.000 yuan. Anda membukanya untuk saya akan mengambil 5 yang kering. Terima kasih bos. Bos menghasilkan banyak uang. Bos. Lihat aku. Lihat bagaimana saya melakukannya. Semua orang berbaris. Bos, lihat aku. Bahan ini tidak bagus. Saya tidak bisa menerimanya. Bos, datang dan temui saya. Ini tidak apa-apa. Hanya sedikit kecil. Saya menerimanya. Berikan, terima kasih bos. Bos menghasilkan banyak uang. Bos, lihat batuku. Saya tidak tahu siapa masternya. Orang tua dan anak-anak berusaha menipu orang. Hanya selusin batu. Gunakan juga untuk menipu orang. Tidak ada lagi acting. Wah, kamu hanyalah sebuah batu. Tapi saya juga menerimanya. Jangan dengarkan lagi orang dewasa di rumah. Keluarlah untuk ikut bersenang-senang. Berikan, terima kasih bos. Bagus. Produk besar keluar. Saya punya uang untuk menikahi seorang istri. Ketika saatnya tiba, kita berdua akan menjadi separuhnya. Oke, saudara. Kalian terlihat dalam kondisi baik. Apakah itu safir atau safir zamrud? Tidak kecil juga. Jual padaku. Saudaraku, apakah kamu punya harga yang mahal? Materi kami bagus. Bisakah saya memeriksa kualitasnya terlebih dahulu? Harga bisa dinegosiasikan. Oke. Tunggu sebentar, kami ingin bahan ini. Yo, bos Bai Wenli ada di sini. Lihat saja. Ambil jalan. Lihatlah bos Wenli yang memakai kacamata. Kupikir dia adalah orang yang bijaksana. Tapi sungguh mengejutkan melihatnya seperti ini. Apakah tidak ada aturan dalam pekerjaan kita? Kakak, apakah kamu baru di sini? Saya seorang pengusaha baru, bukan? Tapi saya menemukan materi ini terlebih dahulu. Saya harus diizinkan untuk melihatnya terlebih dahulu. Itu yang kamu katakan. Kami jelas melihatnya bersama. Hanya saja kami, saudara, berjalan sedikit lebih lambat. Anda selangkah lebih maju. Ah, benar. Sudahkah Anda mendaftar ke Biro Industri dan Komersial? Ah, sebuah, jika Anda belum mendaftar. Kamu. Bahkan bukan pendatang baru. Jika dilaporkan. Itu bagus. Bos Wenli mulai mempermainkannya. Bahkan jika Anda didenda oleh Biro Industri dan Komersial hari ini, saya juga ingin melihat materi ini terlebih dahulu. Wah, bahannya agak besar. Harganya pasti tidak murah. Kami khawatir Anda tidak akan bisa memakannya sendiri. Datang dan berbagi dengan Anda. Ya, bahannya sangat besar. Tidak mudah untuk makan dalam satu gigitan. Benar. Harmoni membawa kekayaan. Bos, bagaimana kalau kamu mundur selangkah? Ya. Tapi saya perlu melihat bahan-bahannya terlebih dahulu. Oke, lihatlah. Katakan padaku, apa kelebihanmu sebagai pendatang baru? Datang dan lihat. Perhatikan baik-baik. Jangan pukul matamu. Batu ini hanya memiliki kulit. Sepotong batu giok zamrud ini. Hanya ada sepotong kecil safir di dalamnya. Kualitas sangat buruk. Jika Anda mengambilnya kepala demi kepala, kalau tidak, dia akan dimanfaatkan. Bagaimana dengan bos kecil? Apakah Anda melihat ada trik? Padahal para pebisnis ini ingin bersaing. Tapi sepertinya dia tidak punya niat buruk. Apakah Anda ingin saran? Bung. Berapa harga yang Anda rencanakan untuk menjual bahan ini? 2 juta. Bos. Ada beberapa bunga di dalam batu ini. Saya tidak melihat apapun kecuali safir zamrud. Seharusnya ada safir juga. Apakah Anda yakin tidak ingin melihatnya sebelum memulai? Siapa yang kamu gertak? Saya tidak tahu apakah bahannya bagus atau tidak. Lihat. Hanya di permukaan. Ada banyak batu giok zamrud di sini. Jika Anda tidak ingin membelinya, keluar sekarang. Jangan tunda urusanku. Saya hanya akan mengingatkan Anda di sini. Terserah Anda apakah Anda mendengarkan atau tidak. Mungkin saya benar-benar tidak bisa memahami materi ini. Saya tidak akan berpartisipasi lagi. Ayo kalian. Ini yang kamu katakan. Jika Anda mencampurnya lagi nanti. Itu cucu. Tentu saja aku selalu menepati janjiku. Tolong. Harimau. Pemuda. Tahukah Anda berapa berat 2 juta ini? Anda tidak bisa meminta harga sembarangan. Hanya batu ini. Bahkan setengah juta pun terlalu banyak bagiku. Bos, kamu juga melihatnya. Sangat besar. Saya belum tahu berapa isinya. Kami tidak ingin lebih dari 2 juta. Jika menurut Anda 1 juta itu terlalu banyak. Itu 1,6 juta. Pemuda. Soalnya, kalian hanya amatir saat mengatakan ini, kan? Giok ini tergantung kualitasnya. Itu tidak tergantung pada ukuran. Saudaraku, kami dua bersaudara juga ditakdirkan untukmu.
Lewat sini. Bagaimana kalau 600.000? 1,2 juta. Hei, kamu sangat tidak tahu malu, kan? Saya tidak bisa mengeluarkan lebih dari 800.000 yuan. Aku tidak bisa pergi sampai aku pergi. Hei, hei, oke. Kesepakatan. Hahaha, oke. Kesepakatan. Harimau. 800.000 ini. Kami, dua bersaudara, masing-masing memiliki 400.000 yuan. Apakah ada masalah, Wenli? Berapa kali kita bekerja bersama? 40 Fang membawanya. Hanya menunggu Anda mengatakan kesepakatan sudah selesai. Ke dalam, datanglah padaku seharga 400.000. Dapat 400.000. Hai Huzi. Anda bilang kami punya materi ini? Kami menjualnya utuh. Atau memotongnya dan menjualnya potong terbuka. Jika hal-hal besar muncul, kita tidak perlu khawatir tentang hal itu selama sisa hidup kita. Ke dalam, potong dan jual. Hahaha. Hei, di mana bos kecil tadi? Apakah kamu baru saja menyelinap pergi? Apa pedulimu padanya? Bahan-bahan yang bagus. UPS. Saya masih berpikir, biarkan dia melihat kami dua bersaudara menjadi kaya. Anda juga mengambil materi dari kami. Melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Hahaha. Sekalipun batunya tidak dipotong, masih bisa dijual untuk mendapatkan uang. Jika dipotong, orang-orang ini hanya menunggu untuk membayar. Apakah bos mengumpulkan materi? Ini dalam kondisi baik. Itu saja. Batuk, batuk, batuk. Teman kecil. Saya belum lihat ID Anda. Ayo, bawa, biarkan aku melihatnya. Saya lupa mengajukan sertifikat sebelum rusak. Saya tidak tahu pasar siapa yang telah saya curi. Dilaporkan kepada saya, Direktur Aili. Saya kehilangan ID saya sebelumnya. Aku bersiap-siap untuk menemukanmu. Bagaimana dengan sertifikat baru? Aku akan membayar dendanya padamu. Tolong bawa saya untuk mengajukan sertifikat baru. Apakah tidak apa-apa? Berjalan. Aku akan membawamu kembali untuk melakukannya. Hei. Pemuda. Jangan lupa membawa ID Anda lain kali. Jangan biarkan orang lain memanfaatkan Anda. Terima kasih banyak, Direktur. Ayah. Kamu mengenalku hari ini. Hai Ai Guli. Limo. Mengapa kamu di sini? Ini guliku. Kamu tahu. Ah, tentu saja. Sebelum kita. Ada beberapa kontak bisnis. Saya tidak menyangka itu akan menjadi emas kering keluarga Anda. Kalau begitu aku pamit dulu, Direktur. Jika ada masalah lagi di kemudian hari. Harap bersabar. Oke. Terima kasih, Direktur. Ayah. Aku akan mengantar Limo pergi. Guliku sudah dewasa. Jangan menyukaiku, mengganggu penghasilan saya. Saya ingin melakukannya dengan baik. Tunggu sampai saya menjual bahan yang saya beli beberapa hari terakhir. Saya ingin membeli mobil dan membuat mereka kesal. Limo. Tunggu aku. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, aku hanya ingin mengatakannya. Apakah ada materi baru yang ingin Anda jual kepada saya? Ya. Jadilah itu. Jika Anda ingin pergi ke toko saya, aku hanya memberimu tumpangan. Anda menebaknya dengan benar. Aku bersiap-siap untuk menemukanmu. Saya harus membeli mobil ketika saya menghasilkan uang. Selalu biarkan seorang gadis membawamu bersamamu. Apa yang terjadi? Jika Anda tidak ingin mengambil mobil saya, lupakan saja. Hei, menurutku, aku duduk. Ini adalah sepotong batu giok hijau dan putih. Tapi saya tidak menerima batu giok murah di sini. Saya hanya menerima barang dengan harga tinggi. Gadis menyukai barang berkualitas tinggi. Saya punya banyak di sini. Cerah dan transparan. Warnanya juga bagus. Hanya sedikit kecil. Buatlah penawaran. Gadis, jangan menjadi tidak sabar. Mari kita periksa barang-barang saya dulu dan kemudian membicarakannya. Transparan. Kualitasnya sangat bagus. Hanya saja di luar banyak terdapat kotoran. Saya baru saja menjual ratusan ribu materi kemarin. Mengapa ada begitu banyak barang mewah saat ini? Bagaimana melakukannya? Inilah rahasianya. Itu tergantung apakah gadis itu bisa menebaknya. Tapi saya di sini untuk melakukan bisnis hari ini. Gadis, saya tidak tahu apakah saya bisa mendapatkan barang sebanyak ini. Ambil semuanya. Anda memandang rendah saya. Buatlah penawaran. 1 juta. Jutaan. Anda menawar omong kosong lagi. Katakan padaku harga terendah. Lalu 500.000. Tidak bisa lebih rendah lagi. Kesepakatan.
Aku pamit dulu. Orang ini menarik. Hasilkan jutaan dalam beberapa hari. Hasilkan jutaan dalam beberapa hari. Menjadi seorang pengusaha. Dan itu terlihat sangat dapat diandalkan. Dia adalah orang yang bisa Anda percayai. Tampaknya, berbisnis menghasilkan lebih banyak uang daripada bekerja. Kemarin saya dipandang rendah karena tidak punya mobil. Sepertinya saya harus membeli mobil dulu hari ini. Cari asisten lain. Saya masih ingin kembali dan memeriksa ayah saya. Bos, apakah Anda di sini untuk memperbaiki atau membeli mobil? Apakah ada kendaraan off-road untuk area pertambangan? Duduklah di dalam. 2 mobil bekas baru tiba di sana. 50.000 masing-masing, 70.000 masing-masing. Saya tidak tahu harga berapa yang bisa Anda terima. Apakah ada mobil baru yang dijual? Bos, mobil baru agak mahal. Mulai minimal 200.000. Pak, karyawan kami belum pernah melihat Anda semahal ini. Mohon maafkan saya. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda beberapa mobil bagus. Tolong ikuti saya. Ini adalah mobil baru yang baru saja masuk. Plat nomornya sudah terpasang. Sebanyak 550.000. Apakah menurut Anda tidak apa-apa? Itu saja. Bagus, saya akan segera pergi dan menyelesaikan prosedurnya untuk Anda. Xiaomo. Xiaomo, mobil siapa yang kamu kendarai? Xiaomo benar-benar menjanjikan, kamu. Bosnya keren sekali. Hanya tidak tahu. Apa yang kamu lakukan sekarang? Saya membeli mobil itu sendiri. Sekarang, mari kita melakukan bisnis kecil-kecilan di luar. Sudah berapa lama Anda keluar dari pabrik elektronik? Baru saja mengganti mobil. Sungguh luar biasa. Xiaomo. Hai saudara Yu. Ketika saya kembali dari militer, saya mendengar bahwa Anda pergi ke Hotan. Anda bahkan tidak akan menelepon saya ketika Anda kembali. Apakah kalian cukup bersaudara? Apakah kalian cukup bersaudara? Kakak Yu, sudah berapa lama kamu pensiun dari militer? Tidak meneleponku satupun. Aku belum menyalahkanmu. Bukankah kamu baru saja pensiun dari militer? Apakah kamu akan kembali menemui Paman Li? Ya, ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi bersama. Berjalan-jalan. Nah, ayah. Ayah. Pelan-pelan. Memperlambat. Xiaomo kembali. Ayah. Aku mengirimimu begitu banyak uang sebelumnya. Mengapa kamu tidak tinggal di rumah sakit? UPS. Ayah tidak perlu dirawat di rumah sakit. Ayah memakai tongkat. Bisa juga bekerja. Itu kamu. Di Hotan. Apakah Anda masih terbiasa? Ayah, anakmu menghasilkan banyak uang sekarang. Tunggu beberapa saat hingga stabil. Membelikanmu rumah besar. Untuk kesenangan Anda. Senang melihatmu baik-baik saja. Ayah, aku suka rumah lama kita. Jangan khawatir, ayah bisa menjaga dirinya sendiri. Jangan ragu untuk keluar dan bertanya. Ini hanya periode waktu ini. Terima kasih kepada Xiao Yu. Sibuk bagi saya. Ucapkan saja kata-kata baik ini. Saya saudara laki-laki Xiaomo. Ayahnya adalah ayahku. Saya menghormati Anda sama seperti saya menghormati Anda. Ayah, biaya operasi Anda dan pengobatan sebelumnya. Aku sudah menyelesaikannya sejak lama. Saya juga menemukan pengasuh untuk Anda. Biarkan dia mengurus kehidupan sehari-hari Anda di masa depan. Tidak mudah bagimu di luar. Habiskan uang yang terbuang itu. Pengasuh seperti apa yang kamu cari? Ayah bisa menjaga dirinya sendiri. Kembali saja dengan ketenangan pikiran. Ayah, putramu sekarang makmur. Berhentilah bekerja keras. Saya akan kembali setelah beberapa saat. Kakak Yu, tolong kembalilah bersamaku juga. Tidak perlu untuk Kakak Yu. Anda selalu datang untuk menunjukkan kepada saya kesalehan anak Anda. Kenapa kamu pergi ke Hotan bersamamu? Kakak Yu, kita akan membicarakannya nanti. Ayah, istirahatlah yang baik. Sampai jumpa lagi nanti. Hei, saudara Yu. Saya ingat Anda bisa mengemudi, bukan? Ya, ada apa? Anda kembali dari tentara. Apakah Anda sudah menemukan pekerjaan? Lakukan saja denganku. Oke, tidak masalah. Itu saja. Bagaimana kalau 20.000 per bulan? Negosiasikan kesepakatan. Saya juga akan memberi Anda komisi 3 poin. Apakah kamu bersedia? Kakak Yu? Tidak. 20.000 sudah cukup. Berapa komisi yang akan Anda berikan kepada saya? Anda baru saja memulai. Bagaimana Anda bisa mempekerjakan orang? Biayanya sangat mahal. Itu berarti 28 poin. Saudara Yu, jika Anda mengabaikannya lagi, Anda tidak akan cukup menjadi saudara. Jika Anda mengatakannya lagi, aku akan pergi mencari orang lain. Hei, oke. Benar. Lalu kenapa aku harus mengikutimu? Anda mungkin salah pada saudaraku Yu. Jadilah asisten saya. Benar. Aku belum pandai bertarung. Saat itu, Anda harus menjadi pengawal saya. Kakak Yu, tidak apa-apa. Kalau begitu terima kasih bos karena begitu murah hati. Saya akan bergaul dengan bos mulai sekarang. Oke, setuju, kan? Kalau begitu biarkan aku mengujinya. Lin Yu, tiba. Orang ini. Itu pasti kamu. Saudara Yu, sekarang mari kita selesaikan tugas pertama. PF65M9.
Lupa memberikannya pada Kakak Yu. Saya juga membeli satu set pakaian bagus. Sudah tahu sebelumnya. Tidak perlu terburu-buru. Datanglah ke tambang untuk mengumpulkan material terlebih dahulu. Saya memakai baju baru dan mengendarai mobil baru. Adikku tidak berpakaian bagus. Lupakan itu mempengaruhi persahabatan. Ini juga sedikit mempengaruhi nilainya. Pergi membelinya setelah menerima barang. Bos, lihatlah batuku. Berapa nilainya? Sangat besar. Biar saya cek dulu kualitas barangnya. Bagus. Topas paling berharga. Teksturnya juga bagus, bahkan menyentuh. Ada juga perasaan hangat. Ukurannya juga tidak buruk. Kandungan batu giok di dalamnya juga tinggi. Ini adalah masalah besar. Wah, berapa banyak yang kamu inginkan? Bos, meskipun saya kecil, namun batu ini tidak umum. 100.000 baik-baik saja, bukan? 100.000 baik-baik saja, bukan? Orang ini masih muda. Saya berani menanyakan harga. Bahan dangkal. Tidak berkualitas baik. Padahal batu ini sangat indah. Tapi nilainya tidak 100.000. Bagaimana kalau saya bayar 10.000? Tidak, bos. Bukankah Anda bilang tawarannya tinggi? Maka kami tidak akan mencarimu lagi. Kalau begitu izinkan saya menyebutkannya kepada Anda. Bagaimana kalau 50.000? Hei. Bos ini cukup baik. Itu saja. Betapa murah hati Anda dalam mengambil tindakan. Sangat kaya. Pemuda. Lewat sini. Aku akan memberimu $2 lagi. Anggap saja sebagai jaminan kredibilitas Anda. Oke atau tidak? Bagus. Dengarkan bos. Kakak Yu memberi uang. 50.000. Terima kasih bos. Liang Qian. Semoga bos beruntung. Terima kasih bos. Oh bos. Bos, saya punya barang bagus di sini. Lihat aku dulu. Hei. Apakah ada aturannya? Kalau mau lihat barangnya, antri. Apakah ada yang sulit diatur? Mulai sekarang bos kami. Aku juga tidak akan bekerja sama denganmu. Kakak Yu masih begitu agung saat berbicara. Meyakinkan. Seseorang membela saya seperti ini. Sangat bagus. Bos, bisakah kamu melihat batuku? Oke, aku akan mengambilnya. Memberikan uang. Ayo. Terima kasih bos. Bos. Lihatlah bagian diriku yang ini. Bahan ini tidak bagus. Bos, lihat aku. Bos ini dan ini. Ini juga tidak buruk. Bisakah saya melakukan ini? Semoga bos beruntung. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih bos. Sia Omo. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat lain? Coba lihat lagi. Kakak Yu, itu saja untuk hari ini. Sepotong materi yang kami mulai. Cukup untuk kita makan. Pergi, biarkan aku membelikanmu pakaian dulu. Lalu potong bahan yang kita beli. Lihat betapa bagusnya itu. Bagaimana ini bisa berhasil? Saya masih mampu membeli pakaian itu. Apakah kamu meremehkanku? Hei apa? Wajah bosmu. Bukankah ini tentang menyelamatkan muka? Wajah bos. Bos membayar sendiri tagihannya. Oke terima kasih bos dulu. Sangat megah. Pergi. Pergi. Keluar. Datang dan lihatlah, semuanya. Penduduk setempat menindas orang lain. Saya adalah bagian yang besar dari materi. Dia dengan jahat menurunkan harganya. Mari kita semua berkomentar. Bagaimana cara menghadapinya? Bagaimana Anda bisa menurunkan harga dengan jahat? Itu saja. Ini jelas merupakan harga yang dinegosiasikan. Mengapa Anda ingin menyesalinya? Kamu juga tidak mengatakan apapun. Datang saja ke sini dengan sepotong safir. Gadis, kamu tidak tahu apa-apa. Bisakah kamu mengerti? Turunkan saja harganya menjadi 2 sen. Tidak sebaik. Saya punya 2.000 yuan. Bagaimana kalau aku mengklikmu sekali? Semua orang berkomentar. Lihat bahan apa yang dia punya. Datang saja ke sini untuk mencari masalah. Kualitas pembukaan jendela sangat buruk. Aku akan memberinya 2. Itu semua adalah harga dari ketenangan pikiran. Gadis kecil. Saya menyarankan Anda untuk tidak melebih-lebihkan kemampuan Anda menunggu kantor manajemen. Datang dan berurusan denganmu. Apakah menurut Anda orang-orang di kantor manajemen, mereka semua adalah pekerja lepas? Pergi. Kualitas bahan kali ini bagus. Tidak tahu Aiguli. Suka atau tidak? Hei. Sia Omo. Siapa itu? Mereka adalah saudara masa depanmu. Hai Sia Omo. Hei. Jangan takut, saya di sini. Ya, yo. Bukankah ini Bos Lee? Kenapa kamu sedang mood? Saya datang ke sini untuk bertindak sebagai pahlawan dan menyelamatkan keindahan. Aku bilang nah, Anda berkomplot melawan kami terakhir kali. Soal membeli bahan. Ini belum berakhir. Aku mengingatkanmu. Kalian sendiri bodoh. Siapa yang harus disalahkan? Kamu. Menindas seorang gadis kecil di jalan. Kalian sangat berbakat. Dia dengan jahat menurunkan harganya. Harga pasar bahan kami adalah 200.000 yuan. Dia bersikeras bahwa kesepakatan itu akan diselesaikan dengan harga 2.000 yuan. Anda sangat melindunginya. Tinggal menunggu kantor manajemen departemen pemasaran. Aku akan menjaga kalian berdua. Bos Chen sangat pandai dalam hal itu. Kalau begitu kita tunggu di kantor manajemen. Datang dan tangani aku. Hei, kataku. Tidak melihatnya. Bos Lee ini. Dia masih orang yang penyayang dan perhatian. Jika tidak, Anda memberi kami 200.000. Kami tidak akan menimbulkan masalah baginya di masa depan. Ini seperti Anda membelinya. Anda bertindak terlalu jauh. UPS.
Kamu. Berhenti. Kantor manajemen ada di sini. Di sini selalu berisik. Masih di jalan. Beberapa bos. Apakah itu benar? Limo. Jangan terlibat juga. Chen-Hu, tolong telepon aku. Laporkan bos yang mengganggu ketertiban pasar. Katakan padaku apa yang terjadi. Dia dengan jahat menurunkan harganya. Kami telah mengunjungi beberapa toko. Mereka semua mengatakan itu batu kita. Bisa dijual seharga 200.000. Tidak tahu mana yang baik atau buruk. Pengurangan harga yang berbahaya. Saya baru saja menekannya menjadi 2.000. Yo. Ini bukan bos kedua. Membeli 2 hari yang lalu. Setengah dari potongan itu? Mengapa Anda belum mengambil tindakan? Direktur, Anda juga tahu batu giok. Datang dan lihatlah batu ini. Terbuat dari bahan apa? Ini adalah bagian yang mengandung kotoran. Safir. Ada juga batu besar yang melilitnya. Bahannya seperti ini. Meski dibuang ke tempat sampah, aku bahkan tidak akan mengambilnya. Kalian semua berani meminta 200.000 yuan? Nona Guli akan memberimu 2 potong kue. Itu semua adalah tindakan kebaikan. Suruh pengemis itu pergi. Bagus. Segalanya sudah jelas. Bai Wenli. Dan Chen-Hu. Mohon maaf kepada Nona Ai Guli. Mencari manusia fana. Berapa banyak orang yang Anda cari? Selain itu, bos yang menilai batu giok secara sadar datang ke biro pengawasan untuk membayar denda. Jika Anda tidak datang dalam waktu 20 hari, cabut izin usaha. Itu tidak adil. Mengapa ini terjadi? Kataku direktur. Bagaimana cara merawat si manis kecil ini? UPS, ini Nona Ai Guli. Terlihat cantik. Itu bagus. Saya menangkap seekor anak muda dengan tangan kiri saya. Di sebelah kanannya, ada seorang lelaki tua di sebelahnya. Hei, saya sedang berbicara tentang Direktur Aili. Aku ingat kamu punya keluarga. Ahahaha. Direktur Aili. Aku akan menelepon istrimu sekarang. Konyol. Apakah Anda pikir Anda akan mengetahui kesalahan orang lain? Apakah kamu benar? Datang dan lihatlah, semuanya. Sutradara Aili sangat menggemaskan. Bodoh. Apakah kamu belum melihatnya? Gadis Ai Guli. Apakah dia putri dari keluarga Direktur Aili? Nona Ai Guli adalah orang yang rendah hati. Tidak mau bergantung pada halau ayahnya. Saya tidak meminta Anda menjadi kesemek yang lembut. Ini. Bagaimana ini mungkin? Ini, Nona Ai Guli. Kamilah yang menyinggung Anda. Tolong lepaskan aku. Direktur Aili. Ini. Kami meminta maaf padanya. Angkat saja tanganmu tinggi-tinggi. Mari kita pergi sekali. Itu karena mata kita buta dan gagal mengenali Gunung Tai. Saya benar-benar tidak kenal Nona Guli. Itu putrimu. Saya ingin. Biarkan putriku merasa sedih. Menerima permintaan maafmu. Tapi, saya sekarang. Aku tidak ingin membiarkanmu pergi seperti ini. Kalian pergi ke kantor polisi bersamaku. Jongkok selama 15 hari. Memilih pertengkaran dan memprovokasi masalah perlu diperlakukan dengan baik. Pergilah. Tidak, Direktur. Direktur Aili. Bos Limo. Terima kasih padamu kali ini. Terima kasih telah membela gadis kecilku hari ini. Direktur, Anda sangat memuji. Aku tidak tahan. Mereka menindas Ai Guli, seorang gadis kecil. Guli kebetulan juga adalah temanku. Wah, kamu baik-baik saja, Xiao. Hei, apakah Anda kebetulan berada di dekatnya? Oh benar. Saya di sini untuk berbicara. Bu Guli berdagang. Oh, Lin Yu membawa batu itu. Memberi. Gadis Ai Guli, lihat barang-barangku. Sepertinya sepotong topas. Apakah topas begitu besar? Tekstur halus. Kotoran langka. Berat ini. Berat ini harus 1 kilogram. Dan melihat dari jendela. Ya. Inilah yang dicatat oleh orang-orang zaman dahulu. Tir kukus kuning. Oh, aku belum pernah melihatnya seumur hidupku. Topas yang sangat bagus. Teksturnya sangat bagus. Tidak ada kotoran. Bocah Limo. Anda benar-benar diberkati. Terima kasih Paman atas pujiannya, gadis Ai Guli. Saya punya permintaan yang tulus. Saya ingin bahan ini. Bisakah saya memotongnya dan menjualnya? Tentu saja bisa. Materi Anda terlihat sangat bagus di luar. Hanya tidak tahu, bagaimana rasanya di dalam, jika setelah dipotong. Jika lebih baik di dalam, harganya pasti akan lebih tinggi. Namun, saya hanya bisa memotong beberapa batu kecil. Lewat sini. Aku akan membiarkan kita menunggu. Pemotong batu akan membantu Anda mengatasinya. Ya. Tampaknya hari ini keluarga kami Guli. Ada bisnis besar. Tidak apa-apa. Kalau begitu aku pamit dulu. Sibuk saja dulu. Ayah, jangan khawatir. Saya pasti akan menjaga toko saya dengan baik. Gadis bau. Ketika saya memiliki batu, saya melupakan ayah saya. Hahaha. Berjalan perlahan. Saya akan segera ke sini. Bagus. Angstrom. Paman Mai. Guli. Ada bos baru di sini yang menjual bahan-bahan.
Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Bos Lee Molly. Dia membawa batu yang bagus. Anda lihat. Halo Tuan. Saya baru saja mendapat materi baru. Menguasai. Aku ingin bertanya padamu. Potong sepanjang garis ini. UPS. Tidak, Bos Lee. Anda tidak tahu sesuatu. Saya biasanya di luar. Bantu juga bos lain memotong bahan. Bos Bai Wenli datang berkunjung kemarin. Dia dan Bos Chen Hu. Saya membawa batu besar. Sepertinya batu giok zamrud. Bukalah dan lihatlah, itu penuh dengan batu. Hanya sedikit batu giok zamrud. Anda mengatakan ini, UPS. Jadi itu saja. Bai Wenli ini sangat tidak tahu malu. Hanya batu ini. Dia sebenarnya ingin menjualnya kepada saya seharga 200.000 yuan. Tampaknya mereka juga demikian. Di sini, di Bos My Mighty, terjadi keributan. Berbahaya. Dia bahkan tidak berani memotong makanannya sekarang. Apakah Anda yakin ingin membuka batu ini? Apa yang dikatakan Paman My Mighty masuk akal. Batu milikmu ini terlihat sangat bagus. Anda bisa menjualnya dengan harga bagus bahkan tanpa memotongnya. Bos atau tidak? Izinkan saya membuka jendela untuk Anda terlebih dahulu. Bagaimana kalau kamu melihatnya dulu? Tidak perlu. Bos, saya yakin. Ini pasti merupakan bahan yang sangat bagus. Selamat bos, topas yang sangat indah. Ini sebening kuning. Pasti akan dijual dengan harga bagus. Selamat bos. Bos My Mighty. Ini amplop merah untukmu. Bahkan jika kamu membantuku. Dibayar untuk memotong batu. Oh terima kasih bos. Guli. Bos ini akan datang lagi. Anda harus memberitahu saya. Bahan-bahan yang bagus. Ini pertama kalinya aku melihatmu. Tentu saja, ini adalah dewa kekayaan yang hidup di toko kami. Datang dan bawakan aku batu itu untuk dilihat. UPS. Limo, kamu sungguh luar biasa. Anda telah menemukan semua batu yang bagus. Anda sangat beruntung, bukan? Batu dengan kualitas ini. Anda bisa menghasilkan banyak uang hanya dengan mengambil sebagiannya. Apa pendapat Anda tentang batu ini? Berapa nilainya? Letakkan batu ini di tanganku. Saya khawatir ini hanya membuang-buang sumber daya alam. Dengan cara ini saya mengenal bos besar. Dia menawar lebih tinggi dariku. Kualitas batu yang diinginkannya juga lebih baik. Kalau begitu, ayo kita makan bersama. Izinkan saya memperkenalkan Anda satu sama lain. Benarkah? Terima kasih banyak. Lalu kamu membantuku hari ini. Aku akan membantumu kembali sekarang. Bahkan jika aku membalas budi padamu. Gadis Aiguli. Bisakah kamu memberitahu Bos Lee? Tunjukkan padaku batu ini. Saya tidak bisa melihat batu itu. Aku sedang tidak mood untuk makan lagi. Tentu saja terima kasih bos. Ayo datang. Hanya untuk masalah ini. Saudara Yu, beri aku bahan-bahannya. Saya mendengar Nona Aiguli berkata. Materi Anda sangat berharga. Saya membawa 2 kotak khusus untuk menyimpan uang. Datang dan lihatlah batu indah milikmu ini. Anda tidak bisa membodohi saya. Bahan potong seperti ini. Kualitas di dalamnya sangat bagus. Saya juga jarang melihatnya. Topas masih sangat langka. Sekarang di pasar. Saya tidak dapat menemukannya meskipun saya menginginkannya. Warna ini juga. Sangat lembut dan indah. Saya suka ini. Bos Lee. Berapa banyak Anda siap untuk menagih? 10 juta. 10 juta. Ambil seluruh bahannya. Manfaatkan itu. Jika dibuat menjadi gelang dan liontin giok. Hal ini mungkin untuk dicapai. Tapi apalagi yang saya peroleh? Bos Lee. Ada pengusaha di luar. Anda juga tahu cara menjualnya. Ini juga membutuhkan waktu dan biaya manual. Apakah bisa diturunkan sedikit? Kamu juga melihatnya. Tawaran saya sudah sangat realistis. Jaraknya sangat jauh dari sini ke pasar daratan. Kalau dijual di sini semahal itu. Tidak ada yang datang ke sini lagi. Terima kasih bos. Berapa banyak yang Anda pikirkan? 3 juta. Tidak ada yang namanya tawar-menawar. 3 juta tentu tidak cukup. Ini adalah informasi yang jelas. Anda dapat melihat kualitasnya. Jika harganya sangat rendah. Siapa yang akan menjualnya di masa depan? Saudara Yu mengumpulkan materi. Jangan, jangan, Bos Lee. Bukankah kita masih membicarakan hal ini? Bisa dinegosiasikan. 4 juta, 4 juta. Kakak Yu mengambilnya. Hei. 405. Saudaraku, izinkan saya memberi Anda tips sebesar 50.000. Tolong bantu saya berbicara. Limo. Dari sini ke pasar daratan. Jauh sekali. Itu juga berisiko. Jika Anda membayar 10 juta, Anda memang akan membayar. Oke, kalau begitu semuanya mundur selangkah. 4,5 juta. Tapi kamu harus ingat, kirim 50.000 ke asisten saya. Kirimkan dengan baik. Terima kasih, Bos Lee, atas pengertiannya. Berikan kamu beberapa.
Terima kasih bos. Maukah kamu tinggal dan makan makanannya? Baru saja mendapat bayi yang baik. Saya tidak punya pikiran apapun. Buang bayi itu ke samping. Saya sedang makan sendiri. Saya harus kembali dan mempelajarinya dengan cepat. Cara memotongnya dengan indah. Terima kasih bos, mohon luangkan waktu Anda di jalan. Oh, oke. Akan ada hal-hal baik di masa depan. Jangan ragu untuk menghubungi saya. Angstrom. Hei. Jangan katakan itu. Jangan katakan itu. Terima kasih bos. Meskipun berbisnis lebih baik. Orang ini biasanya cukup menarik. Limo. Apakah kamu mau? Hasilkan banyak uang dengan saya. Bukankah kita menghasilkan uang sekarang? Anda memiliki sedikit pengetahuan. Dalam 2 hari, ada pertemuan pertukaran batu giok lama. Ada banyak orang di dalam. Memegang batu jadi dan produk giok. Dijual di masa lalu. Ada banyak hal di dalamnya. Barang antik dari dinasti sebelumnya. Jika kita pergi, cari beberapa barang bagus. Saya tidak yakin apakah kami bisa melipat gandakan nilai kami. Pembuluh darah Giok Kunlun di tubuhku. Tampaknya ia juga membimbing saya. Sepertinya peluang bagus untuk menghasilkan uang. Oke, kalau begitu mari kita buat kesepakatan. Aku sedang mencari asistenku. Integrasikan datanya. Berita apa yang kamu punya? Katakan padaku juga. Ayo pergi bersama. Mari kita bahas. Bagus. Bagus sekali. Terima kasih, kawan. Bagaimana kabarnya? Saya punya rekan seperjuangan. Ini dari Hotan. Itulah yang saya lakukan. Sedikit latar belakang. Punya daftar peserta. Sangat bagus. Bantu aku. Terima kasih kawan. Xiaomo, jangan hanya minum air. Lihatlah informasinya. Bai Wenli juga berpartisipasi. Ketika tentara datang, mereka akan terhalang oleh air dan ditutupi tanah. Bagaimana cara dia menghadapi kita? Bagaimana kita harus menghadapinya? Oh benar. Produk pesaing apa yang dia inginkan? Giok putih Rusia. Saudara Yu, lelang ini. Apakah ada produk pesaing yang lebih baik? Ada plakat Giok Hetian Dinasti Qing. Merupakan salah satu produk pesaing utama. Saya membaca informasinya. Terasa enak. Itu adalah penghormatan dari masa lalu. Tapi dia adalah konsultan penyelenggara. Koleksi Tuan Wang. Saya khawatir agak sulit untuk menang. Terlihat sangat bagus. Kakak Yu, tolong ambilkan untukku. Semua informasi tentang batu giok ini. Ngomong-ngomong, jangan lupa, perhatikan keberadaan Bai Wenli. Oke. Tunggu sebentar. Apa maksudmu? Bos lain bisa masuk. Kita tidak bisa masuk. Bos Limo. Sebelum venue dibuka, kami menerima laporan. Pernahkah Anda menjual batu giok palsu? Orang seperti Anda tidak diterima di tempat ini. Siapa yang kamu bicarakan tentang menjual barang palsu? Siapa yang tidak boleh masuk? Dialah yang boleh masuk. Saya orang yang dilaporkan. Bisakah kamu tunjukkan padaku apakah materi saya dilaporkan? Jika saja, 2 kata yang tidak berdasar dapat membatasi hak saya. Pria yang berbicara tentang berlari di kereta. Apakah Anda sudah menjadi miliarder? Kamu, Limo. Halo Nona Aiguli. Apa yang salah? Mengatakan surat pengantar kami tidak ada gunanya. Mereka juga mengatakan kami menjual barang palsu. Jika surat undangan tidak ada gunanya. Kantor manajemen batu giok setempat. Apakah surat rekomendasi bermanfaat? Stempel Direktur Aili. Ini seharusnya lebih baik daripada 2 kalimat yang tidak masuk akal itu. Itu akan jauh lebih bermanfaat. Berguna. Menyinggung Nona Aiguli. Nanti. Jangan menimbulkan masalah pada orang-orang di sekitarku. Mengerti? Bu, cepat masuk. Ayo pergi. Silakan masuk. Oh, ini bagus, lihatlah. Ini juga tidak apa-apa. Hai bos. Batu Yasper kasar Anda terlihat bagus. Berapa banyak? Tidak ada yang menyukai materi ini. Menurutku, kamu mempunyai mata yang bagus. 5.000 yuan. Berurusan dengan saudara Yu. Mengambil uang. Uang. Memberi. Ayo, lihat bagian ini. Xiaomo. Kamu ingin Yasper ini untuk apa? Anda akan tahu nanti. Tuan tua. Ada seseorang di luar. Tuan Li mau meminta untuk bertemu denganmu. Katakanlah ada beberapa hal lama. Ingin berbicara denganmu. Menceritakan kisah-kisah lama. Alasan ini cukup baru. Biarkan dia masuk. Ya. Pria tua itu menggangguku. Saya membawa sepotong Yasper untuk dikunjungi. Tidak yakin apakah Anda tertarik. Bagus untuk diduduki. Jika Anda membeli tanda giok, belilah tanda giok. Tidak perlu bertele-tele. Tanda giok ini. Tidak bertemu orang yang ditakdirkan. Saya tidak akan keluar. Benarkah? Tampaknya lelaki tua itu sama seperti saya. Orang yang ditakdirkan yang juga menyukai batu.
Aku melihat batu di tanganku. Saya memang punya hubungan dekat dengan pria tua itu. Saya mendengar Tuan, memiliki beberapa keyakinan. Saya menemukan seseorang untuk mengukirnya. Gambar kecil bodhisattva diberikan kepada Anda. Pola pada batu giok. Ini menarik. Saya ingin Anda melihat lebih dekat. Ini menarik. Hanya. Menurutmu begitu? Bisakah kamu mendapatkan token giokku? Token giok milikmu ini. Kedengarannya seperti ada latar belakang tertentu. Pola yang indah. Itu bukan bawaan, kan? Itu mengingatkanku pada satu hal. Legenda lokal. Tuan Wang, Tuan Wang. Jangan dengarkan omong kosongnya. Saya bersedia membayar 1 juta. Beli plakat giok Anda. Tutup mulut. Limo, lanjutkan bicara. Saya baru saja mendengarnya. Dikatakan. Pada akhir dinasti Qing, ada seorang peziarah. Tablet giok tertinggal di pembakar dupa. Ditemukan oleh seorang biksu beribadah di platform untuk menemukan dermawan. 10 tahun kemudian peziarah ini datang lagi. Selamat tinggal kartu giok. Plakat batu giok diwarnai dengan bekas api. Biksu itu berkata itu adalah takdir. Peziarah mengucapkan terima kasih atas ketulusannya. Datang ke sini setiap tahun untuk mempersembahkan dupa dan mewariskan plakat giok dari generasi ke generasi. Hanya. Kemudian dalam perang. Token giok ini hilang secara tidak sengaja. Tuan Wang. Kamu harus melakukannya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Saya menawarkan 1 juta. Bos Li. Berapa banyak yang bisa Anda bayar? Plakat batu giok ini telah diwarnai dengan abu dupa. Ada retak tipis di bagian belakang. Saya tidak sekaya Bos Bai. Tapi saya memiliki keterampilan perbaikan yang luar biasa. Saya akan membayar 600.000. Dan kami akan mencari bahan serupa dalam waktu setengah tahun. Buatkan satu untukmu. Foto yang direproduksi sepenuhnya. Apa yang kamu pikirkan? Bos Li sangat pandai berbisnis. Saya bersedia mencoba teknik perbaikan Anda. Apakah bisnisnya sudah selesai atau belum? Itu tergantung pada keahlian Anda. Tuan tua. Kalau begitu aku akan mencuci tanganku dulu. Lin Yu, ambilkan aku alatnya. Bagus. Hei. Limo. Jika Anda mengetahui kebenarannya, keluarlah dari kompetisi. Jika tidak, tunggu saja sampai Anda tidak bisa meninggalkan pertemuan pertukaran. Bodoh. Di jasku. Tapi ada kamera lubang jarum. Kamu. Tanganku. Kemampuan untuk memperbaiki batu giok. Tapi saya masih harus mengadakan pertunjukan. Teknik perbaikan batu giok ini. Sangat luar biasa. Seseorang datang. Bungkus token giok saya. Luasnya 60 meter persegi. Tuan tua. Selamat bekerja sama. Kehidupan masa depan yang mengerikan. Lihatlah batu giokku. Bos Bai. Aku serahkan ini padamu. Hanya satu kesempatan. Punya pegangan. Itu perlu. Aku pasti akan memotongnya kali ini. Lebih baik jika Anda berpikir demikian. Batu giok ini kelihatannya bagus. Adikku, kemarilah dan lihatlah tempatku. Betapa beruntungnya kali ini. Saya tidak menyangka itu benar-benar ada di sana. Tuan Wang membelinya dari bawahannya. Harganya masih sangat murah. Barang ini sekarang sudah terjual habis. 3 hingga 4 juta. Akan ada kolektor yang mengambilnya. Bukan? Berjalan-jalan dan lihatlah. Kait sabuk giok dinasti Ming yang baru kami peroleh. Giok indah dengan sejarah panjang. Mencari orang yang tepat sekarang. Datang dan lihatlah. Orang penting lainnya. Pameran ini. Tidak terlalu gigih. Jual perasaanmu. Benar saja, saya tertarik. Tunggu sampai Anda dimanfaatkan. Hei, bos ini. Saya melihat kamu terlihat baik. Datang dan temui aku. Kait sabuk giok dinasti Ming. Jika aku memang ditakdirkan untukmu, saya akan menjualnya kepada Anda dengan harga murah. Ayo yang ini. Sepertinya dia datang untukku. Saya ingin melihat trik apa yang akan mereka lakukan. Orang ini sangat beruntung. Ah, mengapa Anda memilih dia? Tampaknya ada beberapa cara. Pengait sabuk giok ini memiliki bekas barang-barang lama. Warna gioknya juga terlihat bagus. Tapi itu benar-benar palsu. Bagaimana dengan bos? Saya melihat batu giok ini. Aku benar-benar ditakdirkan untukmu. Bagaimana kalau 300.000?
Mengapa bos ini ragu-ragu? Saya pikir saya akan membeli batu ini seharga 500.000 yuan. Jika Anda tidak membelinya, saya akan membelinya. Ah, bos. Karena ada yang ingin membeli. Kalau begitu aku tidak menginginkannya. Oh tidak. Bos. Ini untukmu. Anda membayar saya dan saya akan menjualnya kepada Anda. Dapatkan yang memiliki bekas etsa asam lama. Jual saya bahan gio kualitas rendah dengan harga tinggi. Tentu saja itu untukku. Hei. Siapa yang mengirimmu? Tuan, tolong ampuni saya. Aku bilang, itu bos Bai Wenli. Dirancang bagi Anda untuk membeli batu. Izinkan saya menyemangati Anda. Dia memaksaku untuk melakukannya. Kakak Yu, biarkan dia pergi. Pergi ke penyelenggara. Bawa Bai Wenli ke sini. Oke. Bos, ini pertama kalinya kami bertemu satu sama lain. Dapatkan bahan berkualitas rendah. Ide bertindak sebagai produk premium. Apakah itu darimu? Saya hampir tertipu. Tidak, bukan bosnya. Itu semua tentang Bai Wenli. Anda tahu, saya tidak pernah menghalangi mata Anda. Ingat, saya baru pertama kali melakukan pelanggaran. Biarkan aku pergi kali ini. Tentu saja, saya tidak pernah merasa kasihan pada orang lain. Namun dalam beberapa hari, Anda mungkin juga tidak punya urusan lagi. Bos. Bos Bai, Anda masih belum yakin? Kirim. Biarkan aku pergi. Mereka semua melakukan bisnis. Tidak perlu terlalu mempermalukan Bos Bai. Bagaimanapun juga, kami semua masih memiliki urusan bisnis satu sama lain. Peringatan saja sudah cukup. Bos Bai, ini peringatan terakhir. Jika Anda terus mengabaikan aturan tempat. Saya menonton pertemuan pertukaran ini. Anda tidak perlu berpartisipasi. Ya. Ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Silakan lakukan. Aihao. Xiaomo. Kami tidak mengambil risiko. Beri dia pelajaran. Biarkan dia melihat kita menghasilkan uang. Itu hal yang paling tidak nyaman. Hei, saudara. Ayo. Menurutku saudara ini punya kemiripan. Saya melihat Anda memiliki selera yang bagus. Saya punya dua hal baik. Saya tidak tahu apakah saya bisa menunjukkan wajah saya kepada Anda. Ini omong kosong Bai Wenli lagi. Seharusnya tidak demikian. Lupakan saja, tidak masalah jika Anda melihatnya. Tentu saja. Saya juga berharap begitu bos. Jangan membenci seleraku yang buruk. Bos Li, lihatlah. 800.000. Bagaimana kabarnya? Daerah ini penuh dengan tanaman hijau. Distribusi dua blok lainnya kurang baik. Kepadatannya juga tidak tinggi. Untungnya, sepotong hijau sudah cukup untuk menghasilkan uang kembali. 400.000. Saya telah melihat materi ini. Salah satunya teksturnya sangat bagus, lumayan. Tapi masih ada dua bagian yang tersisa. Lokasi jade sangat terpencil. Itu sia-sia. Karena Anda bilang ada bahan yang bagus. Satu potong itu dihitung sebagai 400.000. Jual juga saya encer. Potongan-potongan ini bertambah. 500.000 baik-baik saja, bukan? Bagus. Kakak Yu pergi mengambil uang. Kali ini bisa dianggap sebagai tawaran besar. Turun dengan pisau ini. Saya tidak tahu berapa kali lahan hijau ini perlu digandakan. Keluar. Kaca hijau. UPS. Bahan ini sangat bagus. Jika Anda mendapatkannya, itu akan menjadi masalah besar. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Produk kelas atas ini, harganya 2 hingga 3 juta untuk menjual masing-masingnya, bukan? Ya, mata Bos Li ini sangat kejam. Bagus sekali, bahan ini. Halo, Bos Li. Tolong beritahu saya tentang materi ini. Anda tidak bisa mendapatkan 3 juta dolar. Itu pasti akan keluar. 3 juta, kan? Aku akan membungkusnya untukmu. Hei. Bos Li. Jangan khawatir. Orang dewasa tidak mengingat kesalahan penjahatnya. Saya akan membayar Anda 4 juta untuk materi ini. Anggap saja saudara-saudara kita sudah berdamai. Bagaimana kabarnya? Siapa yang bisa berdamai dengan penjahat sepertimu? Bos Bai, silakan kembali. Lin Yu, suruh Bos Bai pergi. Harmoni membawa kekayaan. Apa-apaan ini? Hai semuanya. Jangan percaya pembohong ini. Yang dia jual adalah barang palsu. Ya, bagaimana dia bisa begitu hebat? Tidak apa-apa jika gio itu palsu. Kenapa begitu cepat? Hasilkan lebih dari 3 juta. Anda hanya membodohi orang, bukan? Ya, ini terlalu mulus, bukan? Lin Yu pergi mengundang Ai Guli untuk datang. Biarkan dia membawa penilai. Bagus, ya. Tentu saja ini palsu. Sangat halus. Sekilas tentang trik. Hasilkan lebih dari 3 juta dengan begitu cepat. Benar. Dan ini. Bos macam apa ini? Mereka juga harus menjadi tambahan yang dia undang. Itu adalah wali. Bekerja sama dengannya untuk bertindak dan menipu semua orang. Bagaimana kamu berbicara? Bersenandung, Bai Wenli. Anda tidak dapat menghasilkan uang sendiri. Bicara saja tentang uang yang diperoleh orang lain. Itu semua palsu. Lihatlah wajahmu. Tidakkah menurutmu kamu lucu? Jangan percaya padanya, semuanya. Dia mewujudkan hal ini. Hanya untuk. Akan lebih mudah untuk menjual barang palsu nanti.
Limo. Anda harus mengatakan bahwa apa yang Anda jual tidak palsu. Kamu tidak berbohong. Temukan buktinya. Kamu. Siapa bilang Limo tidak punya bukti? Saya membawa penilai. Mari kita identifikasi ulang di situs. Ketahuilah apakah itu benar atau salah. Setelah identifikasi, tidak ada keraguan bahwa batu giok ini asli. Bos Bai, tolong bantu dirimu sendiri. Kamulah yang harus pergi. Atau haruskah aku mencari seseorang untuk membawamu pergi? Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan dengan baik. Agak tidak sopan bagimu melakukan ini. Karena aku memberimu wajah, kamu tidak menginginkannya. Saudara Yu, mintalah staf penyelenggara untuk datang. Oke. Hei, jangan. Aku akan pergi, aku akan keluar dari sini. Batu-batu kecil ini. Semuanya terlihat cukup bagus. Begitu banyak potongan kecil batu giok. Terlihat seperti bintang. Bos. Dasar batu kecil. Semuanya terlihat cukup bagus. Bagaimana Anda ingin menjualnya? Ini semua adalah sisa-sisa kecil dari penjualan batu. Tidak bernilai apapun, jika kita membukanya sebentar. Mungkin masih bisa dijual. Sayang sekali waktunya tidak cukup. Saya khawatir saya juga tidak akan bisa menjualnya. Jadi bagaimana Anda ingin menjualnya? Jika Anda tidak datang, tidak ada yang akan membelinya. 51 terjual kepada Anda. Totalnya lebih dari 200. Anda mengumpulkannya bersama-sama. Saya akan memberikannya kepada Anda seharga 10.000 yuan. Lin Yu memberi uang. Ya. Ayo, bos memberi uang. Bos, batu ini cukup bagus. Buka beberapa berturut-turut. Topas, Jasper dan giok semuanya tersedia. Kualitasnya juga bagus. Sayang sekali. Terlalu kecil. Saya hanya bisa membuat liontin atau semacamnya. Bos Li ini sungguh. Sebuah batu sebesar ini, siapa yang akan membelinya? Limo. Aku telah menemukanmu sekarang. Saya membutuhkan bahan giok untuk membuat liontin. Tahukah Anda di mana menemukannya? Ya, itu saja. Limo, kamu luar biasa. Saya ambil semuanya, totalnya berapa, bos? Mohon dicek terlebih dahulu kualitas barangnya. Saya pasti akan menjualnya kepada Anda, tidak perlu khawatir. Bagus. Tidak buruk, tidak buruk. Kualitasnya cukup bagus. Jadilah itu. Masing-masing 4.000 yuan. Saya menginginkannya. Terima kasih bos. Harga Anda agak rendah. Meski bahan-bahannya kecil. Tapi kualitasnya luar biasa. Setidaknya 6.001. Oh, kamu juga mengetahuinya. Saat membuat liontin, Anda harus memilih. Kerugian ini juga besar. Kualitasnya juga tidak terlalu stabil. Jika tidak, saya akan memberi Anda masing-masing 5.000 yuan. Bagaimana kabarnya? Oke. Lalu aku akan menjualnya kepadamu seharga 5.000 masing-masing. Namun, Anda harus mengambil semuanya sekaligus. Oke, terima kasih bos. Tidak masalah. Oke, tidak masalah. Ini 1 juta. Anda mengklik. Semua batu ini milikku. Ya. Guli. Saya sudah menghitungnya. Kali ini kita. Total pendapatan 15 juta. Wah, banyak sekali. Limo, kamu luar biasa. Semoga beruntung. Ini bukanlah keberuntungan. Itu adalah visi dan keberanian Anda. Benarkah? Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Oh benar. Anda juga membayar pokoknya. Jadi kami membaginya 30-70. Saya harus memberi Anda 4,5 juta. Ini 5 juta. Mereka yang memiliki lebih banyak. Anggap saja sebagai Anda memberi saya bonus karena membantu saya. Ini keterlaluan. Ini tidak bagus. Jika bukan karena kamu, aku bahkan tidak bisa menghadiri pertemuan pertukaran. Ini hanya karena kita sudah lama bekerja sama. Hanya hadiah kecil. Kami bukan orang luar. Oke. Tunggu sampai saat ini untuk kembali. Saya akan membuka toko batu giok saya sendiri. Namanya Kulun Yuan. Apa yang kamu pikirkan? Tentu saja bisa. Saya kebetulan tahu. Ada beberapa properti di kawasan bisnis inti Hotan. Cocok untuk dijadikan toko. Terima kasih banyak. Sangat membantu saya. Apa yang kamu syukuri? Sebenarnya, Xiaomo. Ada apa, Kakak Yu? Baru saja Tuan Wang. Minta saya untuk membawakannya untuk Anda. Katanya itu dari koleksinya. Sepotong yang terbaik yang saya pilih. Batu kasar giok lemak kambing. Wah, batu ini sungguh berharga. Tampaknya. Mari kita lakukan hanya untuk batu ini. Kita juga harus membuka toko batu giok secepat mungkin. Hai saudara Yu. Saya benar-benar merasa bersalah kepada Anda. Saya sibuk mengumpulkan materi dan menjualnya. Saya bahkan tidak punya waktu untuk melihat rumah yang cocok. Toko ini akan segera dibuka. Belum ada rumah. Hei,
Aku juga tidak kembali. Jaga ayahku dengan baik. Tidak apa-apa Xiaomo. Tunggu sampai toko buka. Tidak banyak yang perlu dikhawatirkan. Ketika saatnya tiba, saya akan membantu Anda menjaga toko. Anda kembali. Bawa Paman Li ke sana. Mari kita tunggu dan lihat dulu sebelum bicara. Benar, gadis Aiguli. Saya. Apakah Anda ingin saya membuka toko bersama Anda? Ya. Jika kita membuka toko bersama. Bukankah mungkin untuk bertemu setiap hari? Saya memikirkannya. Anda memiliki minat yang bagus terhadap batu giok. Jika kita membuka toko bersama, kami pasti bisa membuatnya lebih besar dan kuat. Oke. Hei, ngomong-ngomong, Kakak Yu, saya ingat. Apakah Anda memiliki beberapa kawan yang sudah pensiun belum menemukan pekerjaan? Kamu bertanya kepada mereka, apakah Anda ingin mengikuti saya? Apa? Apakah Anda bersedia membiarkan mereka bekerja dengan Anda? Toko kami. Skalanya pasti tidak kecil. Berapa banyak pengawal yang dibutuhkan? Dan barangnya juga perlu dilindungi. 15.000 sebulan. Kamu bertanya kepada mereka, tentu saja. Saya akan menelepon mereka sekarang. Bagus. Kalau begitu mari kita berpisah. Gadis Aiguli. Anda pergi menghubungi Direktur Aili. Ajukan permohonan dokumen yang relevan. Saudara Yu, hubungi rekan-rekanmu. Bagaimana dengan saya? Saya bertanggung jawab untuk mengawasi dekorasi toko kami. Oke. Oke, tidak masalah. Inilah 3 pilihan saya. Perhiasan giok hemat biaya. Ketika saatnya tiba, seseorang pasti akan datang untuk membelinya. Datang dan berjalan-jalan. Coba lihat, lihat, lihat. Toko kami baru dibuka. Koleksi besar perhiasan giok topas yang berharga. Jual dengan harga aktif. Toko kami menjamin kualitas perhiasan giok. Buka bisnis dengan integritas, tidak bersalah. Selamat datang semua orang tua dan sesama penduduk desa. Datang dan beli. Bibi, kemarilah, kemarilah. Hai Hao, datang dan pergi. Bibi, lihat mana yang Anda suka. Apakah gelangmu palsu? Ini semua adalah safir berkualitas tinggi. Sangat indah. Jika Anda menyukainya, Anda bisa memakainya dan melihatnya. Halo. Anda lihat hanya ada sedikit kotoran di dalamnya. Inyu adalah materinya. Ini juga sangat terjangkau dan hemat biaya. Baik bagi kesehatan Anda untuk memakainya pada usia Anda. Masih sederhana dan mewah. Anda bisa memikirkannya. Ia sedang. Sangat bagus. Saya ingin satu. Anda, manajer toko, sangat berbakat. Penglihatan berbisa. Ya. Hal ini bagus. Datang dan lihat ini. Tuan, lihatlah. Apakah itu terlihat bagus? Beli ini. Ini juga tidak buruk. Bos, bagaimana cara menjualnya? Sangat bagus. Lihatlah kualitas ini. Ini juga bagus. Gelang ini sangat cocok untuk Anda. Selamat datang untuk berkunjung lain kali. Datang lagi lain kali. Bagus. Air mengalir hari ini. Sudah mencapai 350.000. Begitu banyak. Apa yang kamu tertawakan? Meremehkanku. Sepertinya matamu terbuka lebar saat melihat uang. Pergilah saudara-saudara. Saya mengundang Anda untuk makan malam tanpa Aiguli. Berjalan-jalan. Integrasi antara saya dan Vena Giok Kunlun semakin dalam. Saya bisa merasakan pasar batu giok. Giok putih Rusia langka. Nilai batu giok ini pasti akan meningkat. Dalam waktu 1 bulan ke depan, giok putih Dotun Rusia pasti akan menghasilkan uang. Limo. Ada apa denganmu? Setelah perkiraan pasar, 1 bulan ke depan, ada kesenjangan pasar yang besar untuk batu giok putih Rusia. Tapi untuk membuka toko, kami harus kas hampir habis. Biaya bahan-bahan Rusia sangat tinggi. Jika Anda ingin membeli, perlu menggadaikan. Aset ada di sini untuk disimpan. Saya percaya prediksi Anda. Prediksi Anda selalu akurat. Dan kami menjalankan toko. Bukan hanya integritas yang selalu kami andalkan. Dan manfaatkan kesempatan ini. Terima kasih telah berada di sisiku. Jika tidak, aku bahkan tidak punya keberanian untuk mengambil keputusan. Pergi dan makan. Pergi. Sangat bagus. Ini terlihat sangat bagus. Ini terlihat sangat bagus. Ini adalah toko yang dibuka oleh Limo. Bisnisnya sangat bagus. Mereka semua membawa tamu kami pergi. Tidak. Saya harus menemukan cara untuk menyembuhkannya. Di mana bos ini? Hai Tuan. Datang dan lihatlah. Ini adalah makanan enak asli kami. Ya, itu sangat bagus. Sangat bagus dan harganya sangat terjangkau. Anda dapat melihat semuanya. Apa yang salah? Bukankah kita sepakat berada di tepian Kunlun? Apakah Anda ingin membeli sepotong batu giok? Kamu tidak tahu. Bos Chen di sebelahku. Ada juga beberapa toko rantai. Keduanya meluncurkan model yang sama dengan Kunlun Yuan. Jauh lebih murah. Ayo, ayo, ayo. Hei. Sepertinya itu benar-benar toko lain. Sengaja dijadikan sasaran. Ada apa, Kakak Yu, saudaraku? Kami baru saja menyelidikinya. Beberapa toko lain bersama-sama menurunkan harga. Semua tamu berlari ke sana. Limo. Lalu apakah kita juga harus menurunkan harganya? Jangan khawatir, saya punya cara untuk membuat pelanggan datang kembali. Coba lihat, lihat, lihat. Penilaian batu giok gratis di toko kami. Bukan dari toko kami.
Anda juga dapat menontonnya secara gratis. Coba lihat, bos. Anda sangat peduli di sini. Penilaian gratis? Tentu saja. Ini adalah gelang leluhur keluargaku. Saya tidak akan menunjukkannya kepada orang lain. Menunjukkannya kepada ahlinya. Orang bilang itu kaca emulsi. Ini adalah pusaka keluargaku. Bisakah saya mengetahui apakah itu benar? Gelang ini. Sepertinya, itu sudah cukup tua. Tapi kilapnya terlihat indah. Itu batu Gyeokhetian. Teori ketertelusuran sejarah. Ini adalah gelang dinasti Qing. Di pasaran sekarang. Benar-benar bernilai banyak uang. Bibi. Ini kamu. Itu adalah batu Gyeokhetian dari dinasti Qing. Sekarang bernilai setidaknya 200.000. Terima kasih banyak, bos. Berapa banyak ahli yang telah saya temui? Mereka tidak mengakui bahwa giok saya asli. Diwariskan dari generasi ke generasi di keluarga saya. Ibu saya memberikannya kepada saya secara pribadi. Kenakan di tangan Anda. Mungkinkah itu palsu? Terima kasih banyak, bos. Terima kasih banyak. Bos, lihat aku. Siapa yang tahu kalau wanita tua itu meminta bantuan? Barang-barang yang dijual di Kunlun Yuan sangat mahal. Jika tidak ada yang membelinya, ayo lakukan ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini bukan tentang mengikuti bos Chen Hu. Apakah kamu melakukannya, Xiao Sang? Mengapa Anda punya waktu untuk datang ke sini? Kamu peduli padaku? Aku bisa pergi kemanapun aku jatuh cinta padamu. Saudara Yu, biarkan dia pergi. Kembalilah dan beritahu atasanmu. Saat berbisnis, setiap orang harus mengandalkan kemampuannya. Jangan memainkan trik apapun. Ayo, silakan, bantu saya mengidentifikasinya. Tebak. Kami mengimpor batu giok putih Rusia. Berapa harga jualnya? 500.000. 800.000. Tak satu pun dari mereka benar. 2 juta. Uang yang kami investasikan, jumlahnya meningkat 4 kali lipat. Oke. Ayo saudara. Memberi Anda bonus. 20.000 per orang. Bukan Xiaomo. Ini tidak pantas. Kami tidak melakukan apapun. Tidak pantas mengambil uang ini. Mengapa itu tidak pantas? Anda membantu memindahkan batu giok ini. Kalian membantu mengantarku ke sana. Jika Anda tidak menginginkan saudara laki-laki, Anda tetap menginginkannya, bukan? Oke. Mengambil uang. Ini. Ayo. Lalu kamu. Apakah dana yang tersisa cukup? Jangan khawatir, saudaraku, aku masih punya uang. Bos Limo. Di mana milikku? Tentu saja bos mengikuti uangnya. Berikan kepada pemegang saham utama bersama-sama. Memimpin dan tidak belajar dari Anda. Toko ini. Ini adalah usaha patungan antara kami berdua, jadi uang ini. Itu harus setengahnya untuk setiap orang. Uang yang baru saja saya berikan kepada saudara-saudara saya. Anggap saja sebagai milikku. Anda mendapat untung 1 juta dolar. Ini tidak bagus, oke? Apa yang salah dengan ini? Seharusnya, barang giok putih yang kita tunggu sudah habis terjual. Saya akan mencari seseorang untuk mendesain ukiran batu giok perhiasan yang dirancang. Lebih berharga. Dengan cara ini kita bisa mendapat penghasilan lebih banyak. Tapi sebelum itu, saya ingin pulang. Xiao Li kembali. Paman semuanya baik-baik saja. Jangan khawatir. Xiaomo kembali. Bagaimana kabarnya di sana? Semuanya baik-baik saja. Ayah, saya membuka toko batu giok di Hotan. Anda juga menghasilkan banyak uang. Sepertinya kamu keluar dari sini. Mengapa kamu ingat kali ini? Kembalilah dan temui ayahmu. Ayah, aku kembali. Saya ingin mendiskusikannya dengan Anda. Apakah kamu ingin kembali ke Hotan bersamaku? Oh, kembalilah sendiri. Saya ingin tinggal di sini. Jagalah rumah ini dan ibumu. Kakiku sudah sembuh sekarang. Aku juga bisa menjaga diriku sendiri. Tidak apa-apa. Kami mendiskusikannya. Karena kamu tidak ingin pergi. Kalau begitu aku tidak akan menghentikanmu. Namun selama ini, Anda harus mengikuti saya kembali ke Hotan untuk tinggal sebentar. Saya ingin rumah tua ini. Renovasi. Ini akan membuat masa menginap Anda lebih nyaman. Sungguh. Tentu saja. Belum lagi rumah ini tidak nyaman untuk ditinggali. Rumah ini seharusnya sudah diperbaiki sejak lama. Tetaplah bersamaku sebentar. Paman. Apakah Anda ingin melihat menantu perempuan Anda? Kamu bilang Limo ada di sana? Aku mendapatkan pacarku. Saya mendengar tentang boneka perempuan di sana. Sangat berair. Ya, menantu perempuan saya sangat terhidrasi. Ayah, jangan dengarkan omong kosong Kakak Yu. Berhenti bicara. Aku akan pergi ke Hotan bersamamu. Oh, benar sekali. Ayah, beberapa saat pergi ke toko Aiguli. Jangan bicara membabi buta. Oke. Jangan mempermalukan gadis di hatimu. Mengapa kamu juga menyebabkan masalah pada Kakak Yu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau begitu ayo pergi. Ayo pergi. Hei, Paman Li. Guli. Aku sudah lama mendengar Limo bilang kamu akan datang. Aku menyiapkan buah untukmu. Aku akan membuatkanmu secangkir teh lagi. Hei, tidak haus setelah minum. Hei, batu ini. Oh, batu ini. Ini adalah Gunung Kunlun, batu dari tambang tua. Itu batu Gyeokhetian. Anda lihat, ada juga pola awan di dalamnya. Jangan lihat batu ini. Itu terlihat jelek, kata ayahku. Di batu jelek ini,
Hanya dengan begitu Anda bisa mendapatkan batu giok yang bagus. Pertama kali saya melihat rumah seorang gadis. Lihatlah mata Sisi yang begitu penuh kasih sayang. Tampaknya dia adalah gadis yang baik hati. Dasar bocah bau. Seorang gadis yang menyembunyikan dirinya dengan baik bahkan tidak memberitahu ayahnya. Harus dikalahkan. Hei, gadis Aiguli. Jangan dengarkan omong kosong orang tua kecil ini. Saya akan meminta saudara Yu untuk segera mengirimnya kembali. Hai saudara Yu, kirim dia kembali dengan cepat. Hei, kamu orang kecil yang tidak berperasaan. Saya pikir Anda punya istri dan telah melupakan ayah Anda. UPS, hai paman. Kita bukan itu. Hei, paman, kami telah selesai melihat toko ini sekarang. Ayo pergi ke rumah Limo untuk membersihkan. Bagaimana kabarnya? Baiklah. Oke, hei, jangan menggertak menantu perempuanku. Oh ayah. Pergi. Bos, Anda kembali. Apa urusan kita 2 hari ini? Mereka dirampok lagi oleh bos Bai Wenli. Apa? Kamu pergi dulu. Anda kembali dengan tergesa-gesa sekarang. Aku belum sempat memberitahumu. Bai Wenli tidak lagi menerima batu. Dia sekarang melakukan grosir batu giok, mendapat sejumlah bahan giok, lalu menjualnya dengan harga murah. Dibandingkan sebelumnya, mereka bersama-sama menurunkan harga. Harganya masih rendah. Saya ingin melihatnya. Bai Wenli ini. Berapa banyak lagi trik yang bisa dimainkan? Hei, masuk dan lihatlah. Toko yang berbeda. Kualitas batu giok yang dijual juga berbeda-beda. Halo. Apakah ini batu giok yang kamu beli di tempat lain? Bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Jadi itu saja. Tak heran jika harganya begitu murah. Ternyata yang saya jual adalah batu giok sintetis. Teksturnya sangat kaku. Itu pasti palsu. Bai Wenli ini terlalu aneh. Sebenarnya menjual barang semacam ini kepada pelanggan. Kita harus menemukan cara. Dapatkan sepotong batu giok mereka di sini. Mereka seperti ini. Itu terlalu berlebihan. Hai gadis Aiguli. Bisakah kamu pergi ke tempat ayahmu? Ajukan lamaran untuk pameran sains batu giok. Ajari pelanggan untuk mengidentifikasi batu giok. Ini akan membuat kita lebih nyaman. Oke, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Paman, bibi, kakak dan adik yang terkasih. Semua orang berkumpul di sini hari ini. Hanya untuk satu hal. Berhentilah menghabiskan uang yang terbuang. Belilah batu giok palsu yang tidak berharga itu. Soalnya, ini giok Hetian asli. Terjadi secara alami. Tekstur masing-masing bagian. Semuanya unik. Semuanya, lihat ini lagi. Ini adalah batu giok sintetis. Itu resin plus pigmen. Dicampur. Teksturnya kusam. Dan, bahkan ada gelembung di dalamnya. Lihat di bawah sinar matahari. Itu bahkan lebih palsu. Lihatlah dan sorot dengan cahaya ungu. Anda juga dapat melihat fluoresensi di dalamnya. Ya, itu benar. Saya benar-benar mendapat banyak ilmu. Guli, pergi dan tunjukkan pada semua orang. Mari kita lihat. Tekstur batu giok asli. Semua terjadi secara alami. Sangat indah. Lihat lagi pola giok palsu ini. Sama seperti lukisan itu. Jangan katakan itu. Jika bukan karena perbandingan ini, saya benar-benar tidak tahu. Hei. Ilmu pengetahuan populer palsu menipu uang sungguhan? Memberi jalan. Semuanya, tolong jangan tertipu oleh anak ini. Mereka hanya mengira itu toko giokku. Saya iri dengan kualitas tinggi dan harga murah. Jangan tertipu. Semuanya lihatlah. Siapa pemalsunya? Semprotkan saja seperti ini. Satu orang bisa mendapat ribuan penghasilan lagi. Pokoknya, butuh waktu setengah tahun agar warnanya memudar. Temukan aku kalau begitu. Apa yang bisa kita lakukan? Palsu. Anda pembohong yang mensintesisnya. Pembohong besar. Bocah, tunggu aku. Jangan perhatikan dia lagi. Datang dan temui aku. Selanjutnya, kita dapat mengidentifikasi item. Wah, tweet aku. Ini adalah sesuatu yang diturunkan dari nenek moyang saya. Apa ini? Paman, ini si Uyu. Itu sudah cukup tua. Memiliki nilai koleksi tertentu, tapi saat Anda menabung. Tapi hati-hati. Jauhkan dari bahan kimia. Terima kasih bos. Giokmu cukup bagus. Tapi batu giok ini, sama seperti kulit manusia. Anda harus menjaga diri sendiri dengan baik. Jika Anda mandi, sabun dan benda-benda itu menyentuhnya. Itu akan melukai kulitnya. Biasanya dilap dengan kain lembut. Giok ini menjadi lebih menutrisi dan melembabkan. Daerah batu palsu. Pameran sains ini sungguh bermanfaat. Reputasi toko kami telah meningkat pesat. Ini pertama kalinya aku melihatmu. Begitu banyak orang. Saya datang ke sini terburu-buru untuk membeli batu giok. Oh Limo. Kamu luar biasa. Sia Omo, gadis Aiguli. Biar ku beritahu padamu. Kios Bos Bai. Sekarang kita dikepung. Banyak pelanggan yang meminta kompensasi.
Dalam 6 bulan terakhir, saya menghasilkan lebih dari $1 juta dengan menjual barang palsu. Ada banyak sekali. Jadi bagaimana kabarnya sekarang? Lisensi dicabut. Ada juga denda. Mungkin akan masuk penjara. Diharapkan. Pencatut seperti dia. Apapun yang Anda lakukan tidak akan bertahan lama. Melakukan bisnis. Paling penting. Atau mematuhi aturan dan jujur? Bagus. Pena giok Kunlun menyatu lebih dalam denganku. Saya memahami struktur batu giok dengan lebih baik. Bahkan mendesain ukiran batu giok. Tidak masalah. Sumber batu giok di toko sangat stabil. Pasarnya juga bagus. Kurangnya ukiran batu giok yang bagus untuk dijual. 0. Sepotong batu giok berlemak kambing ini bernilai banyak uang. Perasaan halus. Begitu banyak batu giok yang dibeli dan dijual. Karena menurut saya ini sangat penting. Saya belum pernah mengambil tindakan mengenai hal ini. Sekarang aku punya kemampuan desain ukiran batu giok dan keterampilan mengukir. Toko ini pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi seiring dibukanya. Tapi sebelum itu, ada satu hal lagi yang harus kulakukan. Terima kasih kepada Nona Aiguli. Dukung aku sampai sekarang. Hal pertama ini. Saya membuat gelang giok dengan tangan saya sendiri. Hadiah untuknya. Ini tidak akan berhasil. Setengah bulan ini, kapanpun Anda punya waktu luang, pergilah ke ruang operasi. Apa yang kamu lakukan di sini? Paman Li bahkan tidak puas denganmu. Tidak ada apa-apa. Hei, jangan mengambilnya. Hati-hati jangan sampai melukai tangan Anda. Ini adalah. Saya belajar mengukir batu giok saat mendesain. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah Anda. Kamu bilang kamu suka Tetrun Catula. Itu terus berlanjut. Sama seperti nasib kita. Saya selalu merasa. Saya memperoleh kemampuan untuk mengidentifikasi batu giok dapat menghasilkan uang lebih baik. Tapi setelah aku bertemu denganmu, saya hanya mengerti. Kemampuan melihat dengan jelas orang-orang yang patut disayangi. Aiguli aku. Berhenti bicara. Aku menyukaimu. Xiaomo, topas yang kami beli. UPS, apa yang sedang kamu lakukan? Oh, aku tahu. Saudara Yu, mengapa kamu terus merusak amal baikku? Kapan kamu menjadi begitu sulit diatur? Apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku benar-benar ingin menanyakan sesuatu padamu. Mari kita saja. Saya pernah berkecimpung dalam bisnis penjualan batu kasar. Aku baru saja hendak memberitahumu tentang ini. Setengah bulan ini, saya belajar mengukir batu giok. Kita bisa meluncurkannya, dijual perhiasan dengan desain unik. Anda juga dapat menerima beberapa penyesuaian. Dalam hal ini, keuntungannya pasti akan lebih banyak. Aduh, anak baik. Menjanjikan, tentu saja. Saya memikirkannya. Apa yang awalnya akan kami desain? Rendering produk. Aku hanya ingin bertanya pada Kakak Yu, membantu menemukan pengukir yang andal. Buat batch dengan cepat. 3 hari kemudian, kami akan meluncurkan sesuatu yang baru. Oke, tidak masalah. Hei. Apa yang salah? Sekarang Bai Wenli sudah masuk. Saya kira Chen Hu mengirim seseorang untuk memantau kita. Gambar desain ini harus disimpan. Ingatlah untuk meminta pengukir menandatangani perjanjian kerahasiaan. Ini hak cipta desain ada di tangan kita. Kami akan menuntut siapapun yang meniru kami. Bagus. Saya sedikit cemas saat itu. Saya meletakkan gambar-gambar itu di atas meja. Saya tidak menyangka mereka masih akan melihat saya. Apakah Anda perlu menggambar ulang? Tidak apa-apa, Kakak Yu. Dia hanya melihat sekilas gambar itu. Sekalipun dia seorang profesional, melihat gambarnya, saya hanya bisa bercerita sedikit. Jangan khawatir tentang dia. Mari kita terus melakukan hal kita. Hei. Gambar. Aku serahkan pada saudara-saudaraku untuk diamankan dulu. Saya punya tugas lain untuk Anda. Peluncuran produk dalam 2 hari. Sebaiknya aktivitas kita menjadi lebih besar. Lebih baik temukan yang seperti terakhir kali. Tempat dengan banyak lalu lintas seperti alun-alun. Lebih banyak orang akan membeli dengan cara ini. Oh. Rekan-rekan warga yang terkasih. Konferensi pers Zodiak Kunlun Yuan. Mulai sekarang. Bagus. Bagus. Jade sangat spiritual. Kami memakainya setiap hari. Akan terjadi bersamanya. Nasib yang tidak bisa dipahami. Jadi ukiran batu giok. Sangat penting. Setiap goresan dan pola akan menghasilkan efek yang berbeda. Desain kami kali ini fokus pada hewan zodiak dan kelompok etnis. Satukan keduanya dengan jelas. Biarlah masing-masing memiliki tanda zodiak yang berbeda. Orang-orang dari kebangsaan yang berbeda dapat ditemukan. Sepotong batu giok milikmu sendiri. Saya ingin satu. Saya menginginkannya juga. Beri aku satu. Aku ingin.
Ini adalah produk baru kami kali ini. Bukan hanya tanda zodiak dan kebangsaan, beberapa liontin bahkan menyatu. Tanaman representatif yang sesuai dengan kelompok etnis. Biarkan setiap liontin, semuanya menyiratkan kompleksitas yang berbeda. Ada sesuatu untuk semua orang. Milik sendiri. Saya tidak tahu apakah ada yang mau datang dan melihatnya. Lihat di sini. Apakah Anda memiliki cerita yang unik bagi Anda? Aku. Paman, kemarilah. Saya ingin tanda zodiak ini, kelinci. Anda memilih liontin zodiak kelinci. Apakah Anda melihat cerita Anda di dalamnya? Saya seekor kelinci. Istri saya orang Uighur. Di tahun-tahun awal ketika dia masih hidup. Katakanlah kelinci adalah hewan yang pemalu. Paman, lihat. Dalam legenda orang Uighur, kelinci adalah santo pelindung bulan. Jadi saya tidak malu sama sekali. Selamat Paman. Dapatkan liontin kelinci zodiak. Berapa banyak? Kapan mulai dijual? Berapa harganya? Kapan mulai dijual? Berapa harganya? Berapa biayanya dan kapan mulai dijual? Semuanya diam. Model dasar 999 yuan. Dibandingkan dengan perhiasan giok zodiak kualitas serupa di industri yang sama, 30% lebih rendah. Jika Anda membelinya satu set, hanya perlu 9.999 yuan. Saya ingin membeli. Hei, berbarislah. Mau antri untuk apa? Semua orang berbaris. Saya ingin yang berzodiak naga. Lelah. Hari ini online dan offline. Total lebih dari 200 keping terjual. Oh benar. Saya memiliki lebih dari satu pesanan yang dijadwalkan untuk hari ini. Ini pertama kalinya bagiku. Lihat berapa banyak yang terjual. Halo Hakim Lee. Saya punya waktu yang sesuai di sini. Naskah desain. Ditandai dengan jelas. Kreativitas inti dari tanda zodiak kembar adalah milik kita. Mereka adalah pelanggar yang jahat. Apakah Anda punya bukti? Kami juga memiliki bukti video. Anak buahnya datang ke toko kami. Intip draft kami. Biarkan hakim yang memutuskan untuk kita. Saya ingin menuntut pemilik Chenji Jadewar. Saya ingin Chen Hu. Segera hentikan penjualan liontin zodiak. Permintaan maaf publik. Anda juga perlu memberikan kompensasi kepada kami. 200.000 kerugian. Oke, aku mengerti. Kami akan menanganinya sesegera mungkin. Oke, terima kasih. Bukankah ini Bos Chen? Mengapa tanda ini diturunkan? Aku baru saja bertemu denganmu. Itu baru saja mulai menyebalkan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Semua hasil dari manusia. Itu semua disebabkan oleh diriku sendiri. Ayo pergi ya. Limo, apakah Anda yakin ingin membuka cabang di Xi'an? Seri zodiak kami harus keluar dari Xinjiang. Xi'an adalah titik awal terbaik. Setiap tanda zodiak membawa cerita. Saya ingin menceritakan kisah ini kepada lebih banyak orang. Lalu maksudmu orang Xi'an? Apakah Anda menyukai liontin kami? Lihatlah pola sisik naga ini. Itu dari Danau Kanas. Itu berasal dari legenda lama. Orang Xi'an mungkin tidak memahami batu giok, tapi mereka tahu ceritanya. Apa yang kamu katakan sangat bagus. Kalau begitu ayo pergi ke Xi'an. Apakah Anda ingin membawa makanan kembali? Tentu saja. Saya mendengar tentang Muslim Street di Xi'an. Roti panggangnya lebih enak dibandingkan roti dari Hotan. Sungai di Hotan mengalir. Tembok kota Xi'an kokoh. Ini sangat menarik. Inilah yang dilakukan ayahku di pegunungan Kunlun saat itu. Barang bagus yang kamu ambilkan untukku. Menurutmu aku harus mengukirnya menjadi apa? Hei, lihat. Bukankah ini terlihat seperti dua naga yang terjerat? Tunggu sampai toko baru dibuka. Aku akan mengukirnya sendiri. Buatlah menjadi dua gelang. Satu untukmu. Oh, siapa yang mau gelangmu? Maka kamu harus menyimpannya dengan aman untukku terlebih dahulu. Jangan hilangkan gelangku. Siapa yang akan menyimpannya untukmu? Ayahku meninggalkan batu ini untukku. Aku memberikannya kepada calon kekasihku. Tunggu sampai toko buka. Bisakah kamu? Maukah kamu menjadi bosku, Nona? Ya. Ah, Limo. Anda menurunkan saya. Berjanjilah padaku, dia orangku. Datang dan tolong. Selamat. Bibian Jun Sipin. Selamat. Ini melambangkan menjadi pria yang tertinggi. Silakan masuk ke dalam. Selamat menjadi kaya. Selamat datang, selamat datang. Hei, Senior Qian, kamu di sini. Bisakah kamu datang? Toko kecil ini sungguh brilian.
Kehidupan masa depan yang sangat buruk. Hanya beberapa tahun. Baru saja membuka cabang di Xi'an. Orang ini luar biasa. Yu Gei. Oh, ayah. Kamu di sini. Bos Li. Saya di sini untuk memberi Anda hadiah pembukaan. Kamu sangat baik. Bisakah kamu datang? Saya sudah terkejut. Pemuda. Temukan sendiri. Kakak Ayu. Hei. Wah. UPS. Ayah saya menulis. Film ini terkenal bagus. Kata-kata Direktur Aili itu benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Bi Fengli. Ia memiliki ketangguhan Gunung Kunlun. Di dalamnya juga terkandung hangatnya Sungai Hotan. Bos Li. Sungguh orang yang sangat beruntung. Merek sudah mapan. Kita juga harus menjaga kebenaran. Direktur Aili. Anda dapat yakin. Saya harus ikuti ajaran Anda. Hei, jangan lupakan itu. Saya katakan sebelumnya bahwa saya akan pergi ke rumah saya untuk duduk di sana. Saya tidak tahu berapa lama hingga tanggal tersebut putus. Saya awalnya ingin. Saya akan pergi ke sana setelah toko rantai dibuka. Namun siapa sangka. Prosedur itu agak merepotkan. Hei, Aba. Menunggu upacara pendaftaran merek selesai hari ini. Ayo pergi. Ya. Oke. Guli. Maksudmu Paman Eli? Maukah kamu menerimaku? Hal besar apa yang biasanya kamu hadapi? Aku belum pernah melihatmu begitu gugup. Jangan khawatir, ayahku, dia sangat menyukaimu. Ayo pergi, ya. Paman Aili. UPS. Akhirnya, saya berhenti menelepon direktur. Ayo masuk, berhenti berdiri. Hei. Duduk. Oh, anak yang baik. Anak laki-laki itu, Chen Hu, bukanlah orang yang mudah. Anda menggugatnya tanpa ragu-ragu. Dia meniru desain kami. Masih ingin membodohi orang dengan batu giok inferior. Lakukan ini. Apakah kamu tidak takut dia tersandung di belakangmu? Latar belakangnya tidak sederhana. Saya takut. Tapi, saya lebih takut menghancurkannya. Apa nama giok Xinjiang kami? Paman, lihat. Ini adalah desain bagian belakang batu giok. Semua sesuai dengan totem Kazaf berubah. Tadi kamu bilang batu yang bagus pasti punya akar. Oke. Retak di bagian belakang. Ini sangat mirip dengan pisau berburu yang saya miliki ketika saya masih muda. Aba. Dia menghabiskan 3 malam semalaman untuk melakukan ini. Dia bilang dia harus membiarkanmu melihat perasaannya. Oh. Minum air. Ini diturunkan dari nenek saya. Dia selalu mengatakan itu saat itu. Zodiak bukan hanya tentang tahun lahir. Ini juga merupakan nasib manusia dan waktu. Benar. Apakah sulit membuka toko di Xi'an? Ah ya. Lisensinya agak merepotkan. Lisensinya agak lambat. Logistik juga sedikit bermasalah. Saya telah berjanji pada direktur Wang sebelumnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi ukiran batu giok. Saya kira saya punya terlalu banyak waktu untuk mempedulikannya sekarang. Oh. Saya kenal direktur Wang. Adalah orang yang jujur. Aku akan mengajakmu menemuinya besok. Ada baiknya bagimu untuk mengenalnya. Oh, tapi jangan lupa. Membantu orang lain adalah masalah persahabatan. Berdirilah di atas kakimu sendiri. Itu masalahnya. Paman, jangan khawatir. Saya pasti akan membuka toko. Pembukaan telah menjadi tanda bagi kami masyarakat Xinjiang. Guli, ya, pergi dan ambil anggur dari koleksiku. Saya ingin minum-minum bersama menantu laki-laki saya. Duduk. Lawang. Ini adalah bos dari Kunlun Yuan. Ingin membuka cabang di Xi'an. Mengalami beberapa masalah. Saya ingin meminta Anda untuk keluar dan membantu saya. Bukan hanya bosnya, kan? Aili, apakah saya mendengarnya? Ini adalah sesuatu yang belum dimulai oleh keluarga Anda, di mana menantu penyu emas? Hahaha. Lawang, jangan bertingkah buruk di depan anak muda. Katakan saja padaku apakah kamu ingin membantu atau tidak. Limo, apakah itu Bos Li? Ya, ibuku juga pergi ke pameran sainsmu. Setelah kembali, tapi saya sudah bersemangat untuk sementara waktu. Hanya melakukan panggilan telepon. Saya tidak menyangka orang yang sebenarnya masih begitu muda. Kehidupan di masa depan sangat buruk. Terima kasih, Tuan Wang. Wang Ju sangat terkesan. Masalah lisensi. Saya akan meminta seseorang untuk segera melakukannya. Dalam hal logistik, saya akan menelepon nanti. Jika ada yang berani memblokir Anda, telepon saja aku. Namun, kamu harus berjanji padaku sesuatu. Apa yang terjadi? Aku meneleponmu sebelumnya. Tentang kompetisi mengukir batu giok. Anda harus berpartisipasi. Berikan muka kepada orang-orang Xinjiang.
Ya. 25.051. Nasib baik bagi negara. Nasib baik bagi negara. Nasib baik bagi negara. Xiao merusak. Baru saja dikirim dari Hotan. Barang-barang tersebut ditahan di stasiun transit. Dikatakan diduga melakukan pengangkutan ilegal. Pernahkah Anda bertanya mengapa mereka ditahan? Ditanyakan, kata saudara gudang. Keluarga Chen Hu memiliki pengaruh. Mungkin karena kami pernah menggugatnya sebelumnya. Orang di belakangnya menyuap beberapa situs. Mereka bilang asal barang kami tidak diketahui. Dia hanya memegangnya erat-erat dan tidak mau melepaskannya. Ji Daji Yuge, semoga beruntung untukmu. Terima kasih banyak telah hadir di sana. Semoga berhasil. Mari kita lihat apakah ada cara. Saya juga akan campur tangan di sini. Mari kita lihat cara menaruh barang di sini. Apa yang salah? Apa yang terjadi? Saya menggugat Chen Hu terakhir kali. Dia belum jujur. Dia mencari orang di belakangnya. Mereka menahan barang-barang kami di jalan. Bagaimana kalau kita tunda dulu 2 hari? Tidak. Undangan telah dikirim. Direktur Wang dan Paman Eli keduanya akan datang. Chen Hu tidak bisa dibiarkan sukses. Lihatlah lelucon kami. Kita harus menyembuhkan kemarahan mereka. Bos Li. Maaf. Bisnis Anda. Saya tidak bisa melakukannya. Mengapa? Bisakah Anda memberi saya jawaban yang pasti? Bos Li. Bukannya aku tidak ingin melakukannya. Seseorang telah menyapa. Katanya risiko pengambilan barang Anda terlalu tinggi. Saya bisa menambahkan uang. Kamu lihat. Semua prosedur saya selesai. Tidak ada risiko. Kemudian orang-orang Bos Chen semuanya berbicara. Siapa yang berani membantumu? Jangan pernah berpikir untuk berkecimpung di industri logistik lagi. Ada sesuatu yang terjadi di sana. Terserah kamu. Apa yang harus dilakukan? Gelombang pertama dari 50 liontin zodiak ini adalah puncak dari pembukaannya. Tanpa mereka, etalase hampir setengah kosong. Hei, bagaimana kalau kita mencoba mencari direktur Wang? Saya tidak ingin menyusahkan orang lain. Tapi sekarang tampaknya, sesuatu tidak bisa dilakukan. Direktur Wang, kami benar-benar tidak punya pilihan. Halo, apakah ini kantor pengawasan logistik? Transportasi batu giok di Kunlun Yuan, prosedur yang lengkap dan patuh. Mengapa dia ditahan? Koordinasikan saluran hijau segera, transportasi legal oleh pedagang biasa. Tidak ada gunanya bagi siapapun untuk mempersulitnya. Direktur Wang, sungguh, terima kasih banyak telah berbicara mewakili kami. Saya melihat Anda adalah siswa muda yang baik. Membantu Anda juga mengumpulkan berkah. Logistik dan transportasi Anda. Apakah ada perusahaan yang bertanggung jawab sekarang? Untuk sementara, belum ada yang berani mengambil barang kami. Izinkan saya merekomendasikan Anda satu, Logistik Jalur Sutra. Latar belakangnya adalah perusahaan milik negara. Mereka baru saja membuka garis giok. Bekerja sama dengan mereka di masa depan. Tidak ada yang berani menyentuhmu. Ini adalah nomor telepon manajer mereka. Menyebut namaku dalam waktu setengah jam. Saya pasti akan menangani semuanya untuk Anda. Terima kasih banyak, Direktur Wang. Xiaomo, lihat. Sangat bagus. Kalung giok ini akan selesai bongkar sebentar lagi. Saya mengundang semua orang untuk makan di sini. Bayar bonus pembukaan, 5.000 per orang. Bagus. Aku tahu kamu bisa mengatasinya. Bukannya aku bisa mengatasinya. Ya, kami bisa mengatasinya. Apa yang kamu sembunyikan? Panitia penyelenggara festival ukiran giok ditelepon pagi ini. Katanya medali hadiah pertama telah tiba. Mari kita lihat sendiri. Berhenti pamer. Lihatlah komentar untuk penghargaan kreatif terbaik. Biarkan Zodiak menceritakan kisahnya. Paman Ali benar kan? Pasti ada jiwa di dalam batu giok. Jika Anda mengonsumsinya secara berlebihan. Tidak ada bau seperti itu lagi. Ya. Taruh di sana. Ya. Kudos untukmu. Xiaomo. Seorang pelanggan baru saja berkata, di situs resmi Festival Ukiran Giok, lihat liontin harimau kami. Sangat menyukainya. Saya mengambil jalan memutar khusus untuk membeli model yang sama. Mengapa Anda tidak membawa serta guru fotografi? Katanya dia ingin mengambil foto itu untuk kita. Bagaimana dengan topik khusus penghargaan emas patung giok? Kemarilah. Anda memberitahu mereka. Biarkan saja mereka memotret liontin itu. Jangan tembak aku. Sebut saja desainer. Masih sibuk mendesain pola baru. Oh. Guru itu. Mari kita foto liontinnya terlebih dahulu. Hai Limo. Ini bukan yang asli. Apakah Anda melakukan uji coba ukiran selama kompetisi? Anda selalu berkata, kelengkungan telinga kelinci. Sepertinya ada yang tidak beres. Hari itu kamu menggunakan pensil, menarik garis di atasnya, bicara tentang kelengkungan telinga anak. Seharusnya terlihat seperti orang kazak. Kapan gadis itu memiliki kelengkungan yang sama? Itu benar seperti yang diharapkan. Anda harus mendapatkan setengah dari hadiah ini.
Saya mendengar medali emas itu jatuh di kepalamu. Yo. Pasangan muda itu bermesraan. Kataku Limo. Laki-lakimu menyukai gadis ini Guli. Menikahlah lebih awal. Anak laki-laki tua Alina. Saya ingin sekali menggendong cucu saya di rumah setiap hari. Begitu cemas hingga aku menggaruk kepala dan kepalaku. Direktur Wang, Anda di sini. Bukankah aku dengar kamu memenangkan penghargaan? Belikan Anda seperangkat alat yang bagus. Jangan bekerja dengan kepala tertunduk sepanjang hari. Akan ada pertemuan pertukaran industri minggu depan. Tunjukkan wajahmu. Paman Wang benar. Tepat sekali. Ambil batu giok kami yang baru dibuat. Bawa ke orang Xian untuk melihatnya baik-baik. Oke. Xiao Mohei. Ini berarti Anda tidak cukup menarik. Anda memenangkan hadiah pertama. Saya tidak tahu saudara laki-laki saya yang mana yang harus saya ajak bicara. Itu benar. Ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda undang. Makanlah untuk merayakannya. Saya benar-benar membuka mulut saya kepada kalian semua. Persediaan yang cerdik. Saya ingin merayakan segalanya. Ayo pergi dan rayakan. Pergilah ke sana. Pergi. Pergi. Selamat kepada tamu pertunjukan kami. Limo. Dia satu-satunya di tempat kejadian. Tamu yang dapat mengungkap batu giok palsu. Ucapkan selamat padanya. Andalkan kekuatan penilaian yang solid. Berhasil memenangkan kompetisi. Hal ini dilaporkan. Tuan Limo bukan hanya A. Penilai harta karun berpengalaman. Masih satu. Perancang ukiran batu giok yang terampil. Atas nama Tuan Limo. Merek Kunlun Yuan. Itu lokal kami. Bahkan salah satu yang terbaik di negeri ini. Merek giok. Mo kecil ini sungguh luar biasa. Sangat mampu di usia yang begitu muda. Tentu saja. Benih saya. Oh benar. Tolong bantu saya menyiapkan barang bawaan saya. Berapa hari yang dibutuhkan, Xiao Mo? Jemput saya dan bawa saya ke toko andalannya. Hari jadi. Bolehkah saya bertanya pada Tuan Limo? Merek Anda bisa menjadi terkenal dalam waktu singkat dan menempati pasar yang besar. Apakah Anda memiliki pengalaman bagus untuk disampaikan? Bagaimana cara memblokirnya? Bagaimana dengan tiruan yang ada di pasaran? Maaf, saya tidak bisa menerimanya sekarang. Wawancara yang berlebihan. Waktu wawancara akan diatur kemudian. Saudara Yu. Kalau begitu ayo ke sini dulu. Pergi. Ayah, kamu di sini. Duduk, duduk. Xiao Mo. Sungguh memalukan bagi ayahmu. Guli. Kapan memilih hari yang baik? Sudah diputuskan untuk kalian berdua. Berhentilah mengatakan kamu sibuk. Apa yang Anda lakukan sekarang dalam karir Anda sangat besar. Lagi pula sudah waktunya untuk menyelesaikannya. Inilah yang ibumu dan aku simpan di tahun-tahun awal. Tidak banyak, simpan untuk pernikahan Anda. Oh ayah. Aku sudah membuat persiapan untuk pernikahannya. Anda tidak perlu khawatir lagi. Itu benar. Oh, Guli. Saya benar-benar merasa bersalah kepada Anda. Ikuti Xiao Mo dan sibuklah. Bertahun-tahun. Jika dia berani menindasmu di masa depan, kamu memberitahuku. Saya pasti akan mengalahkannya. Paman Limo. Dia sangat baik padaku. Xiao Mo. Para reporter di luar masih menunggu di luar. Cepat pergi. Masalah bisnis. Hei. Kalau begitu aku pergi dulu. Sibuklah. Ini adalah rumah yang kokoh. Sangat terlambat. Mengapa Anda membawa saya ke toko? Tutup matamu. Jangan buka matamu dulu. Menurutmu ini apa? Apakah ini bahan giok baru Anda? Salah. Ini pertama kalinya kami bekerja sama. Potongan batu giok lemak kambing. Buka matamu. Sepotong batu giok ini. Saat itu kamu bilang ukiranku terlalu kaku. Saya menyimpannya. Saat membuat cincin. Dapat bahan-bahannya. Saya menemukan 3 guru. Kemudian pinggiran emasnya ditancapkan ke dalamnya. Seperti kita berdua. Klik sedikit. Tanamkan orang lain ke dalam hidup Anda. Ai Guli. Lihat, tahun yang lalu. Saya menemukan seorang gadis untuk mengajari saya tentang batu giok. Aku agak menyukainya. 2 tahun lalu, dia menemaniku membuka toko. Aku ingin bersamanya. Tahun yang lalu, dia menemaniku dalam perjuanganku untuk keluar dari toko rantai. Saya ingin menikahinya. Tahun ini saya akhirnya mengumpulkan cukup keberanian. Ai Guli, menikahlah denganku. Guli. Saya tidak membuat keributan besar. Adegan terbaik kami selama bertahun-tahun. Semua tersembunyi di dalamnya. Setiap hari kita bersama. Kunlun Yuan. Ini nasib kita dengan batu giok. Itu juga merupakan kristalisasi takdirku bersamamu. Saya memikirkannya untuk waktu yang lama dan memutuskan melamar Anda di sini. Cincin ini.
Ini pertama kalinya bagimu. Saya mengukurnya ketika saya memakai jeruk keprok. Dibuat khusus untuk Anda. Bocah konyol, ceritakan hal yang penting. Cepat, Ai Guli. Apakah Anda bersedia membawa yang ini? Cincin yang menyembunyikan hari-hari kita. Maukah kamu menemaniku seumur hidupku? Saya melakukannya. Bagus.